Halo beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Yes, teman-teman, apa kabar semuanya? Maaf aku udah seminggu lebih sehari nggak datang, nggak bikin konten sama sekali karena memang badan aku rontok banget dan aku juga lagi kayak mentalnya breakdown sedikit. I don't know what happened with me. Tapi ya itulah, mau kita healer, motivator atau orang terbijak sekalipun, terkuat sekalipun, sometimes kita juga ada masa di lower point. Aku nggak mau bilang lowest, tapi kayak di titik lebih rendah dibandingin biasanya. So ya teman-teman, minggu kemarin luar biasa. Sebenarnya sampai sekarang juga, cuma sekarang udah better banget dibandingin kemarin-kemarin. Dan aku hari ini insya Allah mau mengejar semua personal reading aku. Nah tapi kayaknya kalau langsung personal reading, langsung double meditation, langsung deep healing segala macam, aku kayaknya kurang bisa langsung kayak gitu. Jadi aku fun reading dulu sama kalian supaya kalian juga terhibur mudah-mudahan dengan konten mingguan ada apa di minggu ini kita ya. Jadi ini biar kalian seneng dan akunya pun juga kayak latihan udah enakan, nanti baru yang lebih deep lagi yaitu personal reading karena aku banyak banget utangnya. Buat yang personal readingnya belum, thank you so much buat kalian yang masih mau nungguin, bukan mau di refund duitnya. Thank you banget atas apresiasinya, kepercayaannya ke aku, kesabarannya ke aku, dan doanya ke aku. Karena memang ya aku nggak ngerti ini ada apa, tapi bisa dari cuaca juga memang aku rontok banget karena tiba-tiba bisa yang pagi sama siang panasnya setengah mati di Depok, sore-sore nggak ada geluduk, nggak ada apa, tiba-tiba biar hujan yang gede banget, angin kenceng. Tipe rumah aku ventilasinya yang gede-gede karena memang rumah dari zaman dulu istilahnya, jadi tipe ventilasinya gede-gede dan itu anginnya masuk ke rumah luar biasa, dan itu bikin badan aku sampai ke tulang-tulang rontok. Ditambah ada yang bilang juga aku kayak dapat birthday shock gitu, apa ya namanya ya, gue lupa namanya. Pokoknya tuh kayak sebelum kita birthday biasanya katanya tuh bakalan kayak jadi bridezilla. Nah itu ini kayak birdzilla. Jadi tipe-tipenya kayak bakalan gimana gitu, karena aku ya begitulah katanya gitu juga. Ditambah katanya juga mau preparation, mau Mercury retrograde. Jadi memang kayak wah, luar biasa lah segala macemnya gitu loh, ambruk-ambruknya. Terus kayak aku nggak bisa berkomunikasi sama kalian yang tipenya biasanya aku komunikasinya lancar banget ke kalian, aku enggan untuk berkomunikasi. So ya apapun itu, tapi aku juga ngerasa memang dari akunya sendiri juga memang lagi lemah banget. Jadi ya semuanya bisa jadi yang tadi aku bilang, jadi Bertzilla karena mau ulang tahun. Ada juga yang bilang preparation Mercury retrograde gitu ya, tanggal 13 Oktober ini. Ada juga yang bilang ya karena cuaca juga. Wah, bla 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 bla. Oke, itu introductionnya kenapa aku telat personal reading. Aku juga udah nggak konten seminggu. Semoga kalian ngerti. Thank you so much udah mau komen ada apa sama Kak Roro. No, aku puji Tuhan sampai detik ini aku negatif COVID. Keluarga aku juga. Yang ada yang nanyain soalnya banyak banget, nggak satu, nggak dua, nggak 10, 20 tuh banyak banget di komen. Thank you so much. Kalian khawatir sama kami semua satu keluarga, kami semua oke-oke aja, cuma akunya memang gitu. Ya gitulah, mudah-mudahan kalian juga baik-baik, sehat-sehat lahir dan batin di tempat kalian semua, amin ya. Oke, satu konten ini kalau suara aku kadang bindeng, kadang serak, kadang tiba-tiba cempreng lagi, jangan terlalu kaget. Itu bukan audio kalian yang salah, tapi memang suara aku karena udah lama nggak ngekonten, udah lama juga aku nggak ngobrol sama sama orang-orang. Seminggu ini aku banyakan di kamar bener-bener, jadi ya pita suaranya juga masih masih beradaptasi gitu. Makanya aku bikin ini juga supaya nanti di personal reading aku udah enak. Makanya ini dulu deh yang aku bikin sebelum personal reading gitu ya. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan dipilih nanti pakai intuisi. Jangan pakai mata biasa, tapi pakai mata hati juga. Tanya sama diri kalian ya, mana yang mau kalian pilih. Nah, gimana caranya supaya kita tahu apa yang mau kita pilih? Gimana caranya supaya kita lebih intuitif? Yaitu yang pertama, pastinya berdoa dulu. Semacam ya salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Bismillah dalam nama Tuhan Yesus. Terus kalian kayak take a deep breath gitu, minimal 3 kali, nafas yang tebel. Terus kalau bisa tutup mata juga, dan kalau bisa pakai headset. Itu adalah tips dan trik yang paling simple supaya kalian lebih intuitif.
ya, bisa untuk apa aja. Kadang-kadang pun kalian udah blank banget mau ngapain, misalkan ada ujian, insya Allah bisa ngebantu sesekali. Jadi tetap kalian harus belajar, itu harus ada usaha juga supaya kamu bisa ke jenjang selanjutnya. Cuma kalau udah nggak ngerti ini jawabannya apa, kayak tadi yang aku bilang, berdoa, terus kayak memang menyerahkan semua ke Tuhan supaya memang Tuhan juga kasih jalan. Terus percayakan kepada diri kalian abis itu, karena yakinlah di dalam diri kalian ada Holy Spirit yang pasti ngebantu kalian untuk ngasih tauin mana yang terbaik, kayak gitu loh. Jadi ini bukan latihan, bukan buat pick a card reading doang, tapi buat ke semua jenjang hidup kalian, ke semua aspek hidup kalian. Karena aku pun juga kayak gitu, kadang-kadang ada beberapa tender, beberapa seminar, dan itu bentrok, aku kayak nafas dulu, terus mikir mana yang harus aku prioritaskan. Nah kayak gitu. Jadi dalam hal apapun juga bisa dilakuin gitu loh ya. Jadi makanya aku bilang jangan pernah di skip introduction aku, karena banyak banget hal-hal atau fun fact yang akan aku kasih tauin di sini sebelum aku mulai ke pick a card readingnya gitu loh ya. Oke, nomor 1 kita lihat ada apa. Nanti silakan kalian pause kalau memang kalian mau lihat mana ya. Nanti aku buka satu persatu dulu. Nomor 1, you are rare and free, nomor 38. Pile number 2 ada believe, number 31. Believe in yourself, Roro, asik. Dan pick a card ya, pile nomor 3 ada becoming braver, number 5. Oke, aku rapiin dulu, silakan lihat pakai intuisi kalian yang tadi aku bilang. Tuhan Yesus gitu loh. Mudah-mudahan memang yang kalian pilih itu pas banget sama kalian. Tapi aku mau bilang juga, karena ini memang general reading, ini fun reading, dan ini banyak nanti coachingan dari aku, healing session dari aku, dari segi aku manusia biasa, dari segi aku juga healer atau motivator, dan dari prediksi ini. Jadi memang banyak coaching dan banyak saran semesta. Kalau memang kalian pengen denger saran-saran gitu loh, seperti kayak webinar gitu, kalian bisa nonton semuanya juga, karena insya Allah juga banyak banget hal-hal yang berguna, hal-hal yang meaningful yang bisa aku bagikan di sini dari semua kartu dan dari semua vision yang aku lihat. Jadi it's okay kalau kisahnya nggak resonate banget sama kalian, tapi pesan-pesannya pas banget sama yang kalian butuhin. Misalkan ternyata memang kalian childish banget atau kalian tuh yang high temper banget, nah aku kasih beberapa saran buat kalian. Tapi kisahnya tuh bukan kalian banget, itu banyak juga yang ngomong kayak gitu. Ternyata ketarik ke energi yang lain tuh, ke pile yang lain tuh bukan karena resonate, tapi lebih banyak coachingan yang memang nempel atau resonate banget buat kalian-kalian. Nah bisa juga jadi seperti itu gitu ya. Jadi silakan nikmatin sebisa kalian, dan aku selalu bilang ini online session, jadi kadang-kadang juga energi kalian tertumpah di beberapa pile, jadi nggak satu doang, nggak dua doang, kadang-kadang di tiga-tiganya ada. Silakan ditonton gimana nanti resonate-nya di kehidupan kalian. Oke, tapi seperti biasa aku mulai dari yang sebelah kiri, yang you are rare and free, yang kedua believe, dan yang ketiga becoming braver. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang You Are Rare and Free, ya, nomornya 38. Oke, kita akan ngebahas ada apa di minggu ini ya. Wow, siapa yang kangen sama suara cemprengnya Roro? Oke teman-teman, banyak banget banyak banget info di depan. Please banget lihat dulu di depan, karena banyak banget ngomongin tentang personal reading, kenapa telat dan segala macam, kenapa juga aku nggak ngekonten seminggu ini. Silakan dilihat di depan, cara untuk berintuisi yang baik dan benar juga gimana, itu ada di depan semuanya. Dan intuisi itu sebenarnya untuk pick a card reading doang atau memang untuk hal-hal yang lain, itu juga ada infonya di depan. Silakan kalian lihat supaya kalian tuh jauh lebih mengerti tentang intuisi, bukan untuk pick a card reading doang loh, tapi bisa berguna buat kalian ke depannya supaya udah pinter kaliannya, tapi ditambah intuisinya kuat, jauh lebih banyak jawaban yang benar kalau lagi ujian atau lagi memilih kantor yang baik dan benar gitu-gitu. Itu ada infonya di depan, silakan ditonton kalau memang kalian pengen lebih ngerti ya. Oke. Tuhan Yesus, kalau yang nggak mau it's okay juga, aku nggak akan maksa. Oke, silakan tutup mata, banyakin doa. Tuhan Yesus, aku akan ngambil energi kalian, please jangan di skip. Tuhan Yesus, pile number 1 ada apa sama kalian di minggu ini? Oke, Tuhan Yesus, pile number 1. Oke, dapat nih. Alright, pile number 1. 1, 2, 3,
Tapi tadi dia mau ikutan, gimana ya? Yaudah aku ambil aja deh 4 tadi mau ngikut. Dengan bottom of the decknya ada, what's wrong with you? Ada 8 of sword. Keikat. Kayak gak bisa keluar dari situasi yang kamu rasain ini. Dan kamu, ada juga mungkin yang lagi sesak nafas nih. Entah memang kayak asma, atau memang lagi pilek berat kayak aku kemarin, jadi sesak nafas juga. Ada juga yang nggak ngerti mau ngapain. Ada juga yang terbelenggu ya, general readingnya ya ada di dalam toxic relationship, entah memang kantor atau percintaan atau temen yang toxic, habit yang toxic. Pokoknya aku ngeliatnya di sini kayak nggak ada pergerakan, kamu stagnan banget atau stuck di dalam kondisi yang sekarang. Banyak banget ininya, banyak banget cacahannya. Tapi yang aku lihat memang di sini stuck banget, dan di sini dibutakan oleh cinta yang salah gitu-gitu. Dan ada beberapa yang sakit nih fisiknya, ini bukan mental doang. I don't know why aku ngeliatnya sakit ini. Coba kita lihat banyakinnya ke arah mana. Dr. Yesus, pile number 1 ada Page of Pentacles, emang banyak banget yang lagi belajar. Ada oke, 9 of Cups, bagus sih, fulfillment tuh kan, bener. Ada 6 of Cups, pantes. Dan ada 8 of Wands. Aku ngeliatnya memang ada yang terjebak di nostalgia masa lalu. Ada yang berusaha untuk moving on tapi gagal-gagal mulu. Ada yang tiba-tiba udah ngerasa enak banget hidupnya, tiba-tiba kayak aku mungkin kemarin turun. Jadi kayak udah progress, tiba-tiba regress sedikit, dan kamu ngerasa kok gini sih, bla 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 gitu. Terus kayak kamu tuh kayak sakit hati sendiri, terus kayak bingung sendiri. It's okay kalau kamu ngerasa tiba-tiba memang ada kenaikan, tiba-tiba turun sedikit, it's okay, karena memang kamu lagi belajar. Aku lihatnya di sini Page of Pentacles ngomong tentang pembelajaran. Entah memang kamu seorang pelajar masih sekolah atau masih kuliah, atau memang kamu lagi belajar tentang sesuatu, tentang relationship atau tentang kehidupan ini. Dan namanya belajar pasti prosesnya itu bukan progress doang, tapi sometimes regress. Proses itu kan pasti naik dan turun, gak mungkin naik terus, itu gak mungkin. Mau dibilang dari pendapatan, dari kehidupan yang lain, aspek hidup yang lain, pasti kan naik dan turun. It's okay kalau memang kamu sekarang lagi ngerasa turun, atau bahkan nggak turun sih Kak Roro, cuma kok kayaknya di situ-situ aja. Nah ya udah, it's okay. Ada yang kejebak di friend zone, udah chattingan, ini chattingan banyak, udah ngajakin pergi, udah dating juga, tapi kok ngestak di sini aja, nggak jadi pacar. Ada juga yang kayak gitu. Yang udah jadi pasangan juga tiba-tiba ada yang terjebak nostalgia di pasangan yang lalu, di gebetan yang lalu, atau ngerasa pasangannya atau kamu, ya bisa vice versa, kamu atau pasangan kamu tuh kayaknya kebanyakan urusan. Jadi kamu tuh karena 8 of Wands juga ngomongin tentang moving forward ya. Jadi kayak kebanyakan mobilitas, terus nggak terlalu deket sama keluarga dan segala macam. Oh my god. Ininya gini sih, kalau aku singkatin gitu ya. Yang pertama ada yang nostalgia, yang kedua ada yang kejebak di friendzone. Ya, jadi friendzone dalam arti tuh nggak tahu mau kemana, HTSan aja terus gitu, nggak mau ke arah yang lebih serius. Yang ketiga ada yang terlalu sibuk, jadi nggak terlalu mentingin tentang kehidupan yang lain. Jadi terlalu sibuk, entah sibuk kerja atau sibuk dengan urusan yang lain. Aku nggak tahu kata-katanya sibuk di sini. Yang keempat ada yang memang kayak galau karena sakit, dan kayak karena ngerasa hidupnya tuh begitu-begitu aja. Jadi kayak mungkin dompetnya segitu-gitu aja, atau enggak udah di 2020 udah 2 tahun atau 1,5 tahun kerja, tapi kayaknya gue nggak dipromosi-promosiin jadi karyawan tetap, masih jadi karyawan kontrak. Ada juga, I don't know why, karena aku berasa banget kata-katanya seperti itu. Silakan di komen ke aku, kira-kira kamu mana yang lebih resonate. Aku ngerasa masih ada beberapa bisikan, tapi sayup banget. Nanti aku lihat dari berbagai oracle card lagi ya, mana yang cocok buat kalian. Tonton Yesus, for chakra ya kan, chakra keempat, chakra tentang hati, tentang relationship, heart chakra. Ya makanya aku ngeliatnya memang di sini dan cornucopia, oke, 11 yes, ini juga ngomongin tentang relationshipnya kenceng banget. Dan bottom of decknya door to romance ini. Bottom of decknya door to romance. Oke, let me see. Aku ngeliatnya sih gini, balik lagi ya, memang di 2020 ini banyakin finance sama cinta. Kalau kamu lihat banyak banget juga yang mau cerai di 2020 ini, mungkin karena udah sengep banget ya. Oke, jadi dan ini ke bawah banget. Aku ngeliatnya gini, banyak banget yang
ngerasa seneng banget sama satu orang. Ini kalau yang belum pacaran ya. Belum pacaran ya, maksudnya belum menikah, belum punya engagement gitu sama seseorang. Pengen banget kayak ngajak orang ini ke arah yang lebih solid, yang lebih intim, yang lebih deket, intens gitu. Cuma nggak jadi-jadi. Padahal kamu ngerasa udah kayak cocok banget sama dia. Dia kayak bisa mengisi kekurangan dan kekosongan hati kamu. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Yang kedua, ada juga yang nggak bisa move on dari mantan. Karena Six of Cups ini ngomongin tentang nostalgia di masa lalu juga. Jadi nggak bisa move on kamunya dari si mantan itu. Yang bikin kamu ngerasa kayak gue bisa cinta, bisa ngerasain cinta dan bisa ngerasain happy cornucopia kalau sama si mantan itu. Dan kamu ngerasa kayak, aduh gimana dong, gue mau moving on dari dia juga susah Karoro, gue juga bingung gimana healingnya, gimana mengikhlaskannya gitu loh. Segala macam cara udah gue lakuin tapi nggak bisa. Itu yang aku rasain. Karena aku ngeliatnya di sini stagnation, di sini kelihatan banget ada Eight of Sword. Jadi aku ngeliatnya kayak kalian tuh ngerasa udah cinta buta, bucin, tapi bucin yang kehilangan arah. Padahal sedikit banyaknya juga udah toksik hubungan ini. Dan yang punya gebetan juga, gebetan ini juga kayak walaupun mungkin chattingan sama kamunya, ngajakin kamu jalannya terus-terusan, tapi nggak ada kemauan untuk melangkah ke arah yang lebih jelas. Aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalian tuh dibutain dengan cinta. Dan kalian tuh mikirnya, oh nggak apa-apa deh, kayaknya ini juga pembelajaran gue, jadi gue masih mempelajari dia masih ngediscover gue masih ngediscover dia, apakah kita adalah true love gitu loh, something like that. Jadi kamu tuh dengan alasan itu masih mau mempertahankan hubungan ini. Yang aku lihat kayak gitu. Kalian udah punya pasangan, aku sih ngeliatnya sih tipe-tipenya kalian tuh ngerasa dia itu terlalu banyak kesibukan di luar kamu. Jadi kamu ngerasa gue sayang banget sama dia sayang banget sama gue, dia adalah imam yang baik, dia adalah istri yang baik gitu-gitu. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak, kok kayaknya nggak enak banget sih hubungan gue sama dia akhir-akhir ini gitu loh. Tapi kamu di sini sih nggak ada yang gimana-gimana sih, kayak nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang apa sih, aku nggak tahu, nggak sih. Dan banyak juga yang tiba-tiba kangen sama masa lalu lah, entah siapapun yang di masa lalu itu, coba dikabarin ke aku. Bener nggak ada yang kayak gini? Aku ngerti sih, soalnya kejebak nostalgia nih. Oh my god, God Yesus. Dan yang kamu pikirin ini, yang bikin kamu stuck ini, kenapa bisa bikin kamu stuck banget? Karena kamu ngerasa dia itu bukan sekedar sekedar pacar atau mantan doang, enggak, tapi dia memang kayak bener-bener kayak belahan jiwa kamu, kayak semacam twin flame, bukan soulmate lagi. Karena cornucopia kan 11-11, dan Six of Cups juga ngomongin tentang another world, jadi another era gitu loh. Jadi kayak kamu ngerasa memang klop banget sama orang ini dan kamu nggak bisa banget ngelupain orang ini. Jadi makanya ini yang bikin kalian tuh stuck banget, walaupun mungkin hubungannya udah berakhir atau hubungannya toksik banget harus diakhiri, tapi kamu nggak sanggup untuk mengakhirinya. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Kalau ngomongin tentang finansial di minggu ini sebenarnya sih lebih kayak kamu ngerasa pembelajaran kamu lumayan oke sih. Maksudnya kayak apa yang kamu kerjain, apa yang kamu lakuin, mau itu sekolah, mau itu tentang kerjaan, itu lumayan bagus sih. Nanti kamu bakalan dapat banyak banget pertolongan dari orang-orang sekitar kamu. And then juga kalau masalah finansial, aku ngeliatnya kayak dreams come true. Jadi kamu punya banyak banyak keinginan dan banyak affirmation, ini bisa termanifestasi. Karena Nine of Cups juga ngomong tentang manifestasi. Jadi kayak kamu ngerasa permintaan kamu tuh udah diiyakan sama Om Jin gitu loh. Ngerti kan? Jadi kayak 3 permintaan kamu akhirnya dijawab sama Om Jin gitu-gitu. Dan kamu cukup banyak chattingan, email, dan banyak banget mobilitas, entah mobilitas lewat internet doang atau bener-bener aktivitas sehari-hari lagi padat banget minggu ini. Makanya mungkin juga lumayan sesek dalam arti capek banget. Jadi hati-hati juga buat kalian yang kalau di general reading jadi agak sakit. Karena aku ngeliatnya di sini banyak banget yang sesek, banyak banget juga yang nggak ngerti harus ngapain karena udah kecapean. Karena kalau udah terlalu banyak mobilitas, sometimes kita tuh lose control gitu loh. Jadi jangan kayak gitu. Saran dari aku kayak gitu. Tapi baiknya kalau di finansial ini bagus banget. Ini aku ngeliatnya nggak bagus di masalah percintaannya, ya. Karena kalau di konten ada apa di minggu ini, aku harus mencacah satu persatu dari finansial, maksudnya pentacles ya, kerjaan, sekolah gitu, sama si masalah percintaan. Oke, selanjutnya ada insting. Iya, ini lagi baper dan infertility. Iya nih, aku ngeliatnya kamu lagi baper banget nih. Lagi baper banget karena ngomongin tentang insting, jadi ngomongin tentang cups, pasti ngomongin tentang perasaan, feeling, emotion. Aku ngeliatnya memang emotion kamu atau feelingnya kamu lagi
lagi gaining high gitu loh, kayak kayak meningkat banget dibandingin logika kamu, karena logika kamu jadi ketutup. Ini kan ngomong tentang logika kan, ya kan. Nah, aku ngeliat logika kamu tuh lagi ketutup banget, kamu nggak bisa ngelihat pakai apa ya, otak terbuka, pakai kepala dingin. No, kamu tuh ngerasa kayak yang di hati tuh rasanya tuh berkecamuk banget. Nah, ini nggak bagus, karena bisa jadi kamu tuh apa ya, kelihatannya sukses, kelihatannya oke, tapi dalam hatinya tuh ambiar. Buat apa hidup banyak uang, banyak harta, berkelimpangan apa segala macem, atau kelihatannya kamu couples goal, tapi padahal dalam hati kamu lagi merindukan another person. Buat apa? Nah, saran dari aku memang harus kamu banyak-banyakin, kayak seimbangin ya antara insting atau emotion atau hati dan si dan si logika ya, atau si mindset. Kamu harus set your mind gitu loh, supaya kamu tuh lebih seimbang. Karena cornucopia dan infertility juga ngomong tentang keseimbangan. Harus seimbang ya teman-teman, supaya apapun yang kamu kerjain jadi bagus. Karena aku nggak tadi kurang bagus nih nantinya kamu jadi kayak apa ya, banyakin kegiatan. Ini ada eight of apa nih, eight of wands. Kamu banyakin kegiatan supaya kamu tuh nggak inget-inget si doi, atau nggak inget-inget masalah kamu. Sebenarnya nggak bagusnya gini loh, kamu tuh jadi workaholic, atau kamu jadi kelayapan kemana-mana, bukan karena kamu yang mau, tapi karena kamu tuh mau ngedistract beberapa hal. Nah, itu yang nggak bagus, karena sebenarnya kamu ngelakuin sesuatu bukan karena kamu mau. Dan gak enak rasanya loh ngelakuin segala sesuatu bukan karena kita yang mau, tapi kita mau ngedistract sesuatu. Itu gak enak banget, jadi kayak kita ngebohongin diri sendiri. Jadi jangan kayak gitu teman-teman. Sesekali sih nggak apa-apa, namanya orang butuh hiburan ya kan. Ada yang ada yang jatuh. Jadi aku nggak tahu sih, memang aku ngambil yang jatuh aja deh, karena jumping card sebenarnya lebih powerful kan. Oke, meditate and contemplate new moon in Pisces. Pisces itu adalah apa? Water sign. Water sign apa? Perasaan, feeling, insting. Yes, aku ngeliatnya memang di sini banyak banget orang yang lagi baper. Entah memang karena kalian water sign seperti aku, Pisces itu Pisces ya maksudnya. Pisces, Cancer, or Scorpio like me. Atau memang kamu lagi kebaperan aja. Ya, karena memang kadang-kadang water sign, aku nggak water sign kak, aku Libra, aku Taurus, earth sign. Ya nggak perlu kayak gitu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi memang kamu lagi kebaperan, karena memang ini bulannya udah mau masuk ke bulannya si Scorpio. Nanti Mercury itu bakalan kayak transitnya di si Scorpio. So ya, ini preparation buat kalian kalau tiba-tiba kalian ngerasa baper banget, apalagi mulai di minggu depan tuh bapernya setengah mati. Itu jangan takut, banyakin sugesti, kamu nggak baper, aku nggak baper, it's okay, everything's gonna be alright, it's okay. Kamu banyakin kayak gitu ya, karena mulai minggu depan mungkin kamu bakalan jadi jauh lebih baper dibandingin biasanya. Karena kelihatan dari sini tuh sekarang tuh mulai apa ya, mulai kelihatan. Apalagi minggu depan ini kayaknya tipe-tipe yang kamu bakalan keambil energinya buat jauh lebih baper nih minggu depan nih. So hati-hati. Makanya aku selalu bikin konten mingguan kayak gini untuk preparation buat kalian, buat kedepannya nanti gimana. Nah, aku ngelihatnya kamu banyakin meditasi dan contemplation. Artinya apa? Banyakin seperti hermit. Jadi banyakin kayak bercontemplation, banyakin introspeksi diri, nge-review kembali ke belakang apa yang sudah kalian lakukan, supaya kedepannya kalian jauh lebih seimbang. Karena di sini aku ngeliatnya kamu harus seimbang banget jadi orang. Pakai kuku palsu ribet banget gua. Nah, nih, kamu harus lebih seimbang, kamu harus lebih mengerti sebenarnya apa yang terjadi kemarin dan apa pelajaran untuk sekarang dan kedepannya. Jadi jangan kayak apa ya, melihat masa lalu, melihat cewek atau cowok kalian di masa lalu, terus baper, terus pengennya kesana lagi, mengubah masa lalu dan segala macam. Ya nggak kayak gitu juga. Karena sometimes kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada beberapa hal yang bisa kita ubah, misalkan kita ngambil second chance atau kesempatan kedua, kita coba deketin dia lagi atau kayak gimana, yang dari masa lalu, mantan kita atau gebetan kita yang nggak pernah kita iyain zaman dulu. Tapi ada beberapa hal pasti kita udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, apakah harus diiyain? Kan enggak. Jadi maksudnya aku ngeliatnya di sini memang kayak kalian nge-review kembali dan mikir kembali, nge-review dan berapa ya, bermeditasi tuh dalam arti tuh kayak kamu mikir secara logika dan secara hati yang tenang banget, bermeditasi, diem,
wah, healing session sama diri kamu sendiri kayak gitu loh. Nah, mudah-mudahan diharapkan kalau kamu udah kayak gitu, moon cycles kamu jauh lebih seimbang, moon cycle kamu tuh jauh lebih bagus ke depannya. Karena aku ngeliatnya di sini kamu nggak seimbang banget, logikanya lagi hancur, sedangkan kayak emosinya tuh running high banget. Wah, ini kayak kejer-kejeran ini mah. Kalau aku lihat sih kamu sih masalah si ininya, masalah apa? Perasaannya, logikanya tuh lagi ketutup banget nih, lihat nih kayak gini. Nah, aku lihat dari yang lain apa yang kamu rasain lagi. Dari ini deh, yang ini deh, coba aku lihat kamu lagi ngerasain apa sih gitu. Nah, makanya minggu ini aku ngeliatnya kayak, wah, jangan sampai minggu depan lu lebih gila-gilaan dari sekarang loh teman-teman, hati-hati ya. Karena minggu ini aja yang bener-bener beloman gimana-gimana banget udah begini, apalagi depan ya kan. Karena mulainya dari tanggal 13 nih, Mercury retrograde at si Scorpio. Dokter Yesus, ada growth, I want to expand my consciousness and my awareness. Ini growth itu ngomong tentang Page of Pentacles. Yes, aku ngeliatnya memang kalau kamu apa ya, kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu nggak bakalan bisa berkembang secara mental, secara finansial, secara apapun, secara cinta juga nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kamu selalu kayak melihat ke belakang dan kamu nggak bisa mendapatkan the lesson atau pelajaran dari masa lalu kamu yang di belakang. Kamu ngerasa kayak, oh ya, kenapa gue begini masa lalu gue, kenapa gue begitu, kenapa dia begini, kenapa Tuhan begini, kenapa sih itu begitu. Nggak bisa. Karena Page of Pentacles itu ngomongin tentang pembelajaran semesta, ngomongin tentang student. Kalau kamu ingat tadi aku ngomong tentang student, dan di sini kayak kamu memang sama-sama kuning juga, of course, karena memang tentang ketanahan ya. Jadi aku ngata kayak kamu harus benar-benar meyakini diri kamu kalau kamu sekarang lagi ditempa semesta untuk menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi the better person. Jadi kalau dapat kayak istilahnya tuh dapat cobaan, istilahnya ya, cobaan, tiba-tiba ketemu sama si doi di masa lalu, itu adalah kayak kamu lagi dites komitmennya sama pasangan kamu yang sekarang, misalkan kayak gitu. Jadi pertumbuhan atau yang tadi aku bilang proses itu nggak mungkin signifikan lurus, pasti ada up and down-nya. Nah, di situ kalau kamu lagi down atau kamu lagi at the lower point, jangan menyerah, karena memang itu adalah saatnya kamu berkembang dan saatnya kamu tuh lebih mikir, aku harus ngapain gitu loh. Jadi jangan pernah nyerah sih. Aku ngeliatnya kayak kadang tuh kamu ngerasa, iya, tiba-tiba mimpiin dia, tiba-tiba gue nggak tahu kenapa gue ngerasain dia itu lagi deket sama gue, dia tuh lagi bla bla, ada aja alasannya kamu. Nah, itu jangan kamu kemakan sama insting kamu yang berlebihan. Kenapa? Karena kadang-kadang emotion atau feeling kita juga itu bisa ngegrogotin logika kita, dan itu yang bikin kita jadinya kayak lose control dan nggak seimbang. Jangan deh. Maksudnya gini, kalian juga harus lihat di posisi sekarang tuh apa yang udah kamu capai dan apa yang udah kamu dapetin di masa lalu, dan itu harus kamu review kembali. Apakah enak kalau kamu apa ya, mikirin orang yang mungkin udah nggak mikirin kamu, dan mungkin kamu udah jauh lebih baik sekarang tanpa dia gitu loh. Dan untuk finansial, untuk ketanahan ya, entah dompet, entah kerjaan, entah pelajaran, tentang material things, aku ngeliatnya ngomongin tentang growth. Yang tadi aku bilang, entah kenapa kalau di percintaan itu jelek banget, bukan jelek banget maksudnya hancur, enggak, tapi kamu memang kayak lagi up and down, instingnya lebih kebanyakan dibandingin logikanya. Tapi kalau di masalah finansial atau di masalah kayak pelajaran dunia, pelajaran sekolah, pelajaran tentang kehidupan, aku ngeliatnya kamu jauh lebih berkembang. Makanya coba rewind kalau kamu tadi nggak aku ngomong gitu. Entah kenapa aku ngeliatnya kayak masalah koin pentacles gitu ya, itu bagus. Tentang pelajaran sekolah atau pelajaran kuliah, kamu kayaknya bakalan dapet nilai yang lebih bagus. Kamu bakalan dapet orang-orang yang sayang sama kamu, orang-orang yang kayak ternyata tuh bisa bikin kamu lebih pinter, lebih pandai, lebih seneng dengan pelajaran yang tadinya kamu nggak senengin. Tiba-tiba kalau misalkan apa ya, yang kayak kuliah gitu, kamu tiba-tiba semester ini dapet guru-guru yang enak-enak banget, bukan killer gitu loh. Karena aku ngeliatnya di sini ada fulfillment, ada dreams come true, ada sesuatu afirmasi yang akhirnya termanifestasikan. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan banyak banget orang yang ngebantu kamu. Aku ngeliatnya kamu di sini dapat soul family juga. Dan aku ngeliatnya di sini kayak kamu tuh banyak banget progression lah, yang tadinya kamu ancur-ancuran. Tapi kalau di masalah percintaan, sorry to say, hubungan ya, relationship, entah cinta anak dan bapak, family gitu-gitu, atau pertemanan, aku ngeliatnya banyak banget yang toxic, dan kamu harus nge-review kembali apakah hubungan ini patut untuk diperjuangkan atau tidak. Tuh,
Ngerti ya ngerti, puji Tuhan. Kalau enggak maafin, aku itu udah kata-kata yang paling gampang aku kasoin. Jadi intinya ada dua banget ini, dua perbedaan. Kalau finansial bagus, tapi kalau di finansial, iya finansial salah satunya, pokoknya artinya bagus, tapi kalau masalah percintaan, relationship tidak bagus. Tuhan Yesus, hand of card, take a chance. Ada risk, being strategic, option, not showing hand, and gambling. Oke, yang tadi aku bilang juga, kalau masalah percintaan, kalau masalah relationship, aku ngeliatnya memang kamu tuh sebenarnya tuh udah tahu ini tuh kalau mencintai atau deket sama orang yang udah lama kamu lupain, entah memang teman lama, tapi udah tahu nih kamu tuh teman lama kamu tuh tricky banget, orangnya tuh kayak bermuka dua gitu loh. Itu tuh nggak bagus, tapi kayak kamu ngerasa mungkin dia udah berubah kali. Nah kayak gitu kamu kasih dia kesempatan kedua, entah ini mantan pacar atau mantan gebetan atau bahkan mantan bos, karena aku pernah juga kayak gitu. Aku kayak mau ngasih kesempatan kedua ke mantan bos aku. Pusat emosi banget loh. Untuk yaudah kita kerjasama lagi, tapi kayak tiba-tiba aku nggak mau karena aku takut. Nah kamu tuh memberanikan diri untuk ayo kerja sama bareng sama dia. Nah ini kayak gini, kamu ngerasa seperti ini nih sekarang. Entah ini yang aku bilang tadi, bisa hubungan apa aja ya, pekerjaan, temen ya, dan si pacar. Ada yang kayak gitu. Tapi yang aku bilang lagi, hati-hati, kamu juga harus meditasi dan contemplation dulu. Coba seimbangkan insting kamu dan logika. Jangan pakai insting doang. Dan bener-bener kayak jangan lihat masa-masa indah kalian doang, tapi lihat masa-masa kalian waktu itu dicampakkan sama si orang ini ya. Kalau masalah finansial, masalah sekolah, masalah pekerjaan, aku ngeliatnya memang kamu di sini tuh banyak banget udah mulai kayak main udah bisa kayak main trik gitu loh. Jadi kayak kamu udah punya strategi ke depannya, plan A-nya atau plan B-nya tuh udah di well prepare gitu loh, udah dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau plan A-nya atau plan satunya itu nggak bagus, kamu tuh udah bisa kayak nge-switch diri kamu, yaudah ayo sekarang ke plan B. Tiba-tiba nggak bagus lagi ke plan C gitu-gitu. Aku ngeliatnya kamu mulai jadi orang yang strategik banget, kamu jadi orang yang lebih handal, pinter, berkembang. Karena kamu mempelajari situasi ini dengan luar biasa. Ada Page of Pentacles. Dari awal sampai akhir, sampai detik ini pun aku ngerasa memang kalau masalah earth atau material things, pekerjaan, sekolah, pertemanan bagus-bagus aja sih. Love call tuh kan bener. Aku nggak tahu kayak kamu atau si doi ya, bisa vice versa, memang tiba-tiba ada yang kayak calling kamu, entah callingnya lewat telepon, bener-bener telepon, atau kayak tiba-tiba lebih sering nge-stalking kamu di media sosial, atau say hi sama kamu di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, dan bikin kamu galau banget. Ini aku nggak tahu kayak gitu, karena memang someone dari your past itu tiba-tiba menongol lagi dan bikin kamu tuh berbunga-bunga lagi, tiba-tiba chattingan sama kamu. Tadi aku bilang kan ada mobilitas di antara kalian, entah memang internet atau ketemu langsung, bikin kamu galau, bikin kamu tuh kejebak lagi di masa lalu, di masa-masa toksik kalian, dan kalian tuh ngerasa ini, wow bisa dating, dan wow my dream is coming true. Padahal mah bisa jadi dia emang lagi bosan aja sama ininya. Jadi makanya aku bilang, nggak 100% emang yang dari masa lalu ini brengsek. No, nggak mungkin ada 100% dalam hidup ini. Cuma kebanyakan memang pasti brengsek. Kenapa? Karena kalian tuh udah putus dan udah ngeputus toxic relationship. Artinya memang kalian pernah ada di masa udah muak sama hubungan itu, entah hubungan pertemanan atau hubungan apapun itu ya. Sekarang kamu kayak kasih kesempatan kedua, padahal kamu juga tahu ini gambling, ini kayak judi. Kamu nggak tahu dia beneran udah berubah apa enggak. Kamu sok-sokan pakai insting doang ya, dan kamu berharap kamu dapetin cornucopia dan hati kamu, heart chakra kamu tuh bersinar lagi dengan dia. Wow, no. Kamu berharap dia hubungan kalian tuh seperti butterfly, jadi kayak ada next fase atau fase, dan ada growth gitu loh. Kamu berharapnya seperti ini, padahal kamu tahu ini juga gambling, karena kamu tahu juga orangnya seperti apa dia gitu loh. Dan kayaknya tuh nggak segampang itu gitu loh untuk bikin dia itu happy, bikin dia itu bisa nge-happyin kamu gitu. Oke, what else? Tuhan Yesus. Pile number 1. Oke deh, ini aja deh Tuhan Yesus. Express your individuality, allow your true self to shine because you are awesome too. Jangan galau-galau, jangan kayak apa yang ngerasa kamu tuh nggak bisa hidup tanpa dia, dan kamu tuh kayak
meresikokan semua your future ke dia. Jangan. Udah, kamu udah bagus begini, kamu lagi bertumbuh kok sekarang, kamu juga lagi happy-happynya sekarang, jangan pernah galau. Nah di sini kayak kalau kamu lihat juga hampir sama kayak ada si butterfly di sini. Aduh, jangan deh. Dan ini bukan ngomongin tentang sombong ya, tapi express your individuality artinya memang kayak you are awesome tuh artinya memang kamu tuh jangan nunduk mulu dan kayak kamu tuh melas-melas sama dia. Aku ngeliat tuh kayak di sini tuh disuruh kayak kamu tegakin kepala kamu, karena kamu tuh sebenarnya juga oke, kamu tuh pantas untuk dapetin orang yang lebih oke, teman yang lebih oke, kualitas hidup yang lebih oke, dan pasangan yang lebih oke, sahabat yang lebih oke, kantor yang lebih oke, circle yang lebih oke dibandingin dia gitu loh, dibandingin mereka. Ya, jadi jangan kayak gitu ya. Ya masih sepi banget deh, coba satu lagi deh. Mudah-mudahan bagus ya. Iya, practice and practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Yes, kamu tuh nggak confidence banget. Ini lanjutan dari sini aku ngeliatnya kayak kamu tuh awesome, kamu tuh harus punya satu kepercayaan diri dan kamu harus punya satu kepedean tersendiri gitu. Sedikit narsis juga nggak apa-apa gitu loh kalau kamu oke. Tapi dengan cara apa? Memang harus praktis dan harus kayak terbiasa dengan hidup yang sekarang, dengan circle hidup yang sekarang. Mungkin kamu sekarang jomblo, mungkin kamu sekarang lagi nggak punya siapa-siapa, atau kamu sekarang di kantor yang baru, atau kamu sekarang di circle pertemanan yang baru, abis musuhin sama satu geng kamu misalkan kayak gitu. Ya memang kamu harus praktis gitu loh, kamu harus kayak kuat sendirian, kamu harus mempelajari ini bagusnya kayak gimana. Jangan asal kalau kamu kesepian kamu masuk ke circle yang lama lagi, karena belum tentu circle yang lama itu menyenangkan, tapi belum tentu menyenangkan kan, tapi belum tentu itu bagus gitu loh. Karena dosa dan sesuatu yang nggak bagus itu memang enak rasanya gitu loh. Jadi jangan. Oke, sekarang kita mulai ke saran. Oke. Duh, konten mingguan aku harusnya kalau hari Selasa apa ya? Lupa, gue banyak banget yang ini, maaf ya, aku sakit soalnya. Yesus. File number 1, Danton Yesus. File number 1 apa nih? Dan buat kalian di minggu ini, saran semesta buat kalian di minggu ini. Coblot. Kayak ini aja deh. Ada celebrate your love. Yes, celebrate your love. Celebrate your life malah aku ngeliatnya sih. I mean like lo harus hidup di masa sekarang. Jangan sedih, jangan kesel, jangan marah. Pokoknya apapun masa lalu kalian dan apapun yang terjadi yang di masa lalu kalian, udah kayak lupain, nikmatin waktu sekarang. Jangan kayak jangan mengusik masa lalu lagi. Kamu harus kayak seimbang sih, dan harus yang tadi aku bilang, meditasi dan contemplation, karena belum tentu loh, maksudnya masa lalu itu juga sebenarnya lebih menyenangkan dibandingin masa sekarang. Itu karena kamu tuh kayak ngerasa masa lalu lebih menyenangkan, karena orang kayak gitu, kalau lagi merasakan tuh nggak bersyukur, nanti kalau udah hilang baru bersyukur. Jadi kalau masa sekarang juga tiba-tiba orang-orang yang di sekarang juga udah kamu tinggalin, kamu juga pengen sama orang-orang yang sekarang gitu loh. Emang begitu manusia, aku pun nungguin gitu. Jadi ya udah, count your blessing dan nikmatin setiap momen yang ada. Jadi jangan mikirin yang udah lalu-lalu, karena yang udah lalu ya udah gitu, udah selesai gitu masanya. Sekarang eranya kamu ya sekarang. Jadi nggak apa-apa kalau kamu itu mau take a chance, mau kayak kasih second chance ke orang-orang di masa lalu, siapapun itu. Tapi juga harus mikir-mikir ya. Celebrate your love, celebrate your life. Aku nggak mau ngeliat penjelasannya, karena aku ngeliatnya gue punya pesan sendiri di sini ya. Celebrate your love dan celebrate your life tuh kayak lu nggak boleh sedih-sedih dan nggak usah kayak sosokan kayak iya gue mikirin dia mulu, harus ke dia nih kayaknya nih. Nggak gitu juga. Coba dipikirin pakai logika kamu tuh gimana, beneran gak sih apa dia orang yang baik kalau ada di hidup kamu lagi ya. Jangan kayak cuma gara-gara disenggol dikit runtuh 1000 bata yang kamu bikin untuk pertahanan diri kamu gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Hai, tiba-tiba biar lagi kamu tuh nggak bisa move on lagi. Jangan kayak gitu. Aduh, jangan. Selanjutnya, Dokter Yesus. File number 1. Apa saran buat kalian di minggu ini? Oke, ini aja deh Dokter Yesus, karena saran gak mungkin gak ada yang bagus ya. Oke.
Ada relationship tuh. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follow from there. Intinya adalah kamu tuh harus mencintai diri kamu. Ini seperti yang tadi aku bilang, express your individuality dan celebrate your life dan your love. Intinya adalah ketika memang kamu tuh udah bisa bersekutu di dalam diri kamu dan di dalam Tuhan. Maaf ya. Aduh, maaf, kayaknya aku edit nanti. Tapi kalau nggak keedit, kalau aku lupa, maaf. Emang aku tuh sebenarnya aslinya suaranya kayak gitu ya, biasa sakit. Oke, intinya adalah ketika memang kamu udah menyatu dengan diri kamu, menyatu dengan Tuhan, kamu punya relationship yang bagus sama diri kamu dan sama diri diri kamu yang kayak Holy Spiritnya kamu udah bener-bener nyatu sama Tuhan, diri kamu, inner voice segala macem, itu kamu tuh bakalan happy dengan apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu gak bakalan menyesali your past life, your past love, your past journey gitu loh. Dan kamu bakalan bisa balance. Kalau kamu lihat tuh bisa balance relationship ya. Kamu bisa juga apa sih namanya itu, di pause kalau kamu mau lihat. Karena aku nggak tahu, memang kamu hidupnya lagi nggak balance banget sekarang, but it's okay. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa balance melulu ya, nggak mungkin. Kita semua itu diciptain menjadi makhluk sosial, bukan tanpa maksud dari Tuhan. Kita bisa saling mengingatkan dan kita bisa saling memotivasi, bisa saling menghilingkan gitu loh. Dan ini waktunya aku untuk ngasih ke kamu, it's okay kalau memang kamu lagi rasa sedih banget dan kayak kangen sama orang yang gak jelas dari masa lalu kamu, yang kamu tahu kamu gak bakalan bisa gapai dia. It's okay, yang penting kamu banyakin introspeksi diri, banyakin juga nge-review masa lalu, karena belum tentu yang masa lalu tuh enak banget, dan kamu bakalan nemuin itu semua ketika kamu memang meditasi dan kamu kayak kosongin pikiran kamu, coba pikirin baik-baik lagi dari nol. Ya, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan dan Tuhan kasih kemudahan buat kamu dan aku, insya Allah, untuk nemuin jalan pulang kembali ke masa sekarang, jalan pulang ke masa sekarang, back on your track. Karena aku nggak tahu di sini kamu lagi kehilangan track banget ini sih, lagi kehilangan apa ya, akal sehat. Dari tadi aku udah bilang kayak kamu lagi mikirin yang nonsense banget sih. Gede banget sih suaranya. Maaf, yang aku bilang tadi, aku juga lagi lose control, makanya kalau kamu lihat agak marah, agak apa, yes. Dan itu yang aku bilang tadi, mau healer atau orang teroke sekalipun, ya kadang kita juga lagi lose control. Makanya seminggu ini aku juga lagi nggak banyak bikin konten, karena aku lagi healing myself dari segala macam toxic yang ada di dalam diri aku, di the devil side-nya aku gitu loh. So ya, kalaupun teman-teman di sini di file nomor 1 ini juga lagi ngerasain wah hancur dan lagi kayak ambiar, it's okay, take your time, tapi juga jangan kelamaan. Banyak-banyakin berdoa dan banyak-banyakin kayak mengadu sama Tuhan dan mengadu sama orang-orang terkasih kamu yang memang kamu percaya. Gak bakalan ngadu dan gak bakalan ngejudge kamu, gak bakalan ngomong macam-macam, bisa menjadi good listener buat kamu. Itu sih yang aku lihat kamu butuh itu. Karena aku ngeliatnya memang kamu lagi pincang banget, unbalanced situation banget. Dan yang terakhir aku sih ngeliatnya kayak celebrate your life right now, apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Karena aku ngeliatnya walaupun situasi hati kamu ambiar, tapi finansial kamu atau misalkan nilai kamu, pokoknya sesuatu yang earth gitu ya, material things, nilainya kamu atau pekerjaan kamu lagi bagus-bagus aja, atau dompet kamu lagi tebel. Nah aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah ya, kalau ada satu aspek yang lagi turun, nggak mungkin semuanya lagi naik semua gitu kan, nggak mungkin. Jadi celebrate your every single step gitu loh, every single aspek. Jadi mungkin aspek percintaan lagi jelek, tapi aspek yang lain bagus gitu ya kan. Jadi dilihat dari sisi positifnya aja, walaupun memang lagi berat juga buat aku untuk melihat sisi positif, to be honest, lagi gitu. Oke, teman-teman, file nomor 1 aku doakan kita semua jadi lebih stabil di minggu depan, insya Allah gitu ya. Sampai ketemu di readingan berikutnya, file nomor 1. Dan satu hal lagi dan lagi aku mau bilang, banyak banget yang nanya soalnya, please, kalau memang kalian butuh banget personal reading tapi butuhnya sekarang atau besok lah gitu, itu nggak bisa. Karena Roro memang jujur, tipenya ini aku mau kasih juga ya, tipenya yang pertama personal readingnya ngantri, karena aku juga punya kegiatan yang memang benar-benar kayak main jobnya aku, dan main jobnya aku bukan personal reading, to be honest. Yang kedua, kenapa aku harus antri, karena memang posisinya aku itu harus meditasi berkali-kali
aku tuh belum se-expert itu yang kayak mungkin kalau kamu ngomong sama healer atau ngomong sama sama reader yang lebih profesional gitu, lebih senior dibandingin aku, mereka oh ya udah langsung dapat vision. Aku enggak. Cara aku ngambil vision tuh lumayan lama. Jadi walaupun ngobrol sama aku 15 sampai 20 menit doang videonya, cuma aku tuh udah satu video itu aku kayak 1 jam sampai 1,5 jam sendiri, dan itu capek banget habis itu. Jadi memang aku kayak harus antri karena satu hari aku cuma bisa ngehandle kadang-kadang cuma 2 doang, karena capeknya setengah mati kayak habis tabrak sama truk istilahnya gitu. Jadi jangan paksain diri kalian. Kalau kalian butuh banget yang cepet, silakan ke reader yang lain. Aku nggak tipe yang kayak harus ke Roro, no. Banyak juga reader yang bagus dan insya Allah bisa ngebantu kalian juga ya. Dan satu lagi, kalau memang kalian butuh cepet juga, silakan ditonton aja video-video Roro yang lain. Mudah-mudahan di video itu yang judulnya hampir sama kayak masalah kalian sekarang, bisa kayak ngasih kalian tuh satu gambaran atau satu saran atau satu suggestion yang baik gitu loh. Bismillah aja, mudah-mudahan kalian memang berjodoh dengan pembacaan itu dan kalian dapetin sesuatu yang meaningful gitu loh dari video itu. Karena hampir semuanya timeless, jadi kalian bisa tonton itu kapan aja. Aku harus ngasih tau ini karena kayak banyak banget yang kata admin aku gitu ya, Kak Roro dia butuh banget, Kak Roro katanya tuh udah hampir bunuh diri. Gue juga jadi bingung, sedangkan aku juga udah punya list yang harus aku kerjain. Kasihan klien aku yang lain kalau diundur-undur hanya karena ada orang yang ngerasa apa ya, bebannya lebih berat. Aku juga jadi nggak tega, jadi bingung. Tapi kalau aku iyain saat itu lebih banyak personal reading aku yang rontok, karena jujur ini juga sebenarnya gara-gara itu. Kalau boleh jujur, aku suka mengiyakan, yaudah deh nggak apa-apa deh gitu, kasih deh 3 hari lagi deh dia deh, karena katanya dia lagi berat banget beban pikirannya. Akhirnya aku yang rontok karena akunya juga mengiyakan orang, sedangkan kapasitas energi aku tuh nggak gede-gede banget sebenarnya gitu. Nah makanya aku sekarang mau menekankan, terserah deh kalian ngerasanya gimana, tapi ya kayaknya aku pengen ngasuhan ini dulu nih. Jarang-jarang ya aku ngobrol panjang lebar yang begini banget, tapi kayaknya aku harus ngasih tauin gitu. Jadi ya ditonton aja video-video yang lain karena hampir semuanya timeless. Insya Allah bisa bikin kalian lebih tenang, lebih ngerasa nyaman, dan ngerti harus ngapain selanjutnya setelah nonton itu. Oke, part nomor 1, thank you so much udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe supaya bisa ketemu Roro di file-file berikutnya, di readingan-readingan berikutnya. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian kalau memang kalian ngerasa konten mingguan Roro tuh bisa bikin kalian lebih bersemangat dalam hidup gitu. Oke teman-teman, sekali lagi thank you so much. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang belief. Oke, nomornya 31. Oke, dengan konten mingguan ada apa di minggu ini? Teman-teman, aku harapkan kalian sudi, asik sudi dong, melihat introduction, tapi hari ini lumayan lama, 8 menit kalau nggak salah, 7-8 menit. Itu penting banget, aku mau ngasih tauin pentingnya kalian menjadi orang yang lebih intuitif dan gimana caranya, terus bergunanya buat aspek hidup apa aja di situ ada. Terus habis itu aku juga mau ngasih tauin kenapa aku nggak ngekonten atau nggak bikin video selama seminggu, itu juga ada alasannya di situ, supaya yang memang mau personal reading atau yang memang lagi nungguin konten aku juga tahu penyebabnya dan nggak ngomel-ngomel atau nggak yang gimana-gimana. Ada juga ngasih tauin aku itu COVID atau enggak gitu lah, aku corona atau enggak, itu juga ada di situ karena banyak banget yang nanya juga ya, Dokter Yesus. Tapi memang ya aku nggak bisa maksain, kalau kalian tetap mau langsung ke sini it's okay. Ayo ngobrol sama aku di sini. Banyakin berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, aku akan mengambil energi kamu. Please jangan di skip supaya memang ini energi kamu yang ketangkep sama aku. Tuhan Yesus, pile number 2 ada apa sama kalian di minggu ini? Oke, Tuhan Yesus. Pile number 2. Oke. Yaudah. 1, 2, 3. Dengan bottom of decknya ada 2 of Pentacles. Gila ya emang ya, minggu kemarin tuh aku ngeliat bagus-bagus banget loh. Maksudnya kayak wah enak nih gitu loh ngereadingnya. Tapi kok sekarang kok jadi kayak dari pile nomor 1 tadi sama yang sekarang kok kenapa sih kalian kayak unbalanced situation? Aku ngata kalian tuh lagi gambling dan kayak lagi ngejuggling di 2 person atau 2 things gitu loh. Aku rasa kayak kamu tuh lagi bingung mau ngapain. Nah nanti kita lihat nih bingungnya ada apa, karena kadang-kadang bingungnya juga enggak sih kak, lagi puyeng aja sih, bisa jadi kayak gitu. Ada beberapa hal yang kayak gitu. Nanti kita lihat dari sini ada apa. Oke. Ada
pessimistic Five of Pentacles. Oke, mungkin di sini banyak juga yang ngomongin tentang finansial nih. Two of Cups. Tapi juga ada yang percintaan, ada yang Oke, ada The Magician. Aku ngeliatnya memang kamu udah lama ini mah nggak stabilnya udah lama juga ngerasa pesimis tentang partner hidup, tentang orang-orang sekitar kamu, tentang pasangan, tentang kayak bahkan coworker. Karena di sini ngomongin Pentacles, jadi kamu kayak ngerasa tai lah, emang teman-teman kantor gue ada yang kayak gitu, malah kata-katanya persis kayak gitu. Aku kayak soalnya langsung dapat vision ada orang yang ngomong kayak gitu, what the fuck lah sama hidup gue gitu, sama atasan gue, sama bos gue, sama teman-teman kantor gue, kayaknya nggak bakalan ada yang bisa bikin gue seneng, bla bla bla, pokoknya kayak gitu-gitu. Aku ngeliatnya memang kayak soalnya finansial kamu, entah finansial itu earth sign ya, bukan earth sign kok, sign sih, sorry ya kalau memang aku lagi gampang blank. That's why aku lagi nggak ke konten. Oh my god, aku lagi banyak masalah akhir-akhir ini teman-teman. Intinya adalah aku ngeliat kamu tuh kayak lagi tergopoh-gopoh dalam hidup. Tapi bagusnya di minggu ini kamu berusaha untuk menetralkan ini, berusaha untuk mengadu sama Tuhan. Karena The Magician ngomongin tentang orang yang berusaha untuk menyulap, untuk mengubah hidupnya dari yang unstable menjadi stable. Karena bottom of deck-nya sebenarnya kamu udah gak stable banget, dan sebenarnya kamu tuh udah babak belur, udah ambiar banget di masalah tentang Pentacles. Pentacles itu atau koin itu ngomongin tentang yang pertama ya pasti finansial, yang kedua ngomongin tentang pembelajaran hidup kayak sekolah. Kamu ngerasa mungkin nilai kamu ancur-ancuran di online ini dan nggak ada yang mau ngerti, guru kamu nggak ada yang ngerti, padahal kamu tuh udah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang ya kemampuan kamu segitu, misalkan kayak gitu, dan kamu tuh kayak dicepuin dicepuin sama teman-teman kamu. Mungkin kayak kamu emang salah juga, mungkin kayak kamu kelas online bilang dong gue itu absen gitu loh, tapi ternyata kamu nggak ada, dan kamu dicepuin sama teman kamu. Ada teman kamu yang kayak mengkhianati kamu, kata-katanya cepu udah tuh gue ketahuan banget gue anak lama ya, anak old school, ngomongnya cepu. Jadi banyak yang mengkhianati kamu, entah memang percintaan atau kayak gimana. Dan bahkan ada yang percintaannya ditinggalin sama pasangannya karena kamu dianggap finansial atau kasta hidupnya nggak meningkat-tingkat, dan kamu ngerasa si doi ngerasa kayak aduh nggak ada gunanya gue pacaran atau deket sama orang ini. Ada juga, itu visionnya kenceng banget soalnya di aku. Oh my god. Dan kamu ngerasa kayak aduh ya hidup gue sebenarnya buat apa sih sekarang gitu loh, kayak kamu udah bingung juga untuk apa. Tapi bagusnya aku ngata di minggu ini kamu mulai kayak mau mencoba mengubah cara pandang kamu, cara berpikir kamu, cara melihat segala sesuatunya. Walaupun kamu sebenarnya bingung juga harus mulai dari mana, but it's okay. Karena kadang-kadang yang kadang-kadang yang paling susah itu adalah yang pertama sih teman-teman, kayak baby step yang pertama, your very first step itu yang paling susah. Jadi nggak apa-apa, nanti kedepannya kamu terbiasa kok untuk mencintai diri kamu sendiri, untuk mencoba menetralkan diri kamu yang tadinya unstable, tiba-tiba kamu kayak bisa ngeflip badan kamu, emotion kamu jadi lebih stabil. Itu banyak banget orang yang udah mulai bisa kayak gitu. Aku pun lagi belajar kayak gitu, tapi kayaknya beloman bisa karena sekarang pun juga lagi ambiar banget emotion aku. Tapi pelan-pelan bisa kamu, karena aku ngeliatnya di sini kayak kamu tipe-tipe yang memang udah dihantam sama semesta segila-gila itu, babak belur berkali-kali, itu udah jadi makanan kamu sehari-hari. Ini yang bikin kamu nanti jauh lebih bijak sih ke depannya, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan kamu sekarang sebenarnya lagi saling berafirmasi sama pasangan hidup kalian. Entah memang soul family kalian kayak nanti jadi temen deket banget, sahabat banget, atau memang kayak pasangan hidup, atau kayak partner bisnis yang bener-bener solid banget untuk long term relationship. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan ini bakalan ditempa semesta dulu sebelum kamu menemukan your true love ini. Kenapa? Karena kamu bakalan disuruh semesta istilahnya ya, untuk melihat semua karakter dan semua sifat orang dulu, baru kamu bisa menemukan yang paling tepat buat hidup kamu. Dari sifatnya, sikapnya, dari tipe-tipe cara bekerjanya gitu-gitu loh. Karena banyak orang yang saling mencintai, tapi karena memang beda sifat dan beda karakter banget dalam kehidupan sehari-hari, itu bikin mereka entah putus, cerai, atau ya gitu, dia mundur perlahan gitu loh. Nah, aku ngeliatnya memang kamu mulai berafirmasi tentang itu, dan insya Allah pasangan kamu
yang nantinya jadi pasangan kamu ya, calon pasangan kamu lagi berafirmasi juga, dan kalian akan menemukan ini, saling menemukan insya Allah. Walaupun kalian ngerasa kayaknya nggak bakalan ketemu Karoro ini, sebenarnya gue cuma kayak ya udah berdoa aja. No, jangan, percayakan itu, dan mudah-mudahan afirmasi itu bisa termanifestasikan walaupun kamu nggak tahu gimana caranya ya. Kayak aku ngata sih kayak gitu sih. Bener kan, cakra ketiga, cakra kebebasan diri. Aku ngeliatnya memang kayak dan jernih. Yes, kalau oke. Aku ngeliatnya gini, kamu memulai journey yang baru. Kamu baru bebas. Baru bebas, dan ada yang baru bener-bener bebas, ada yang baru banget mencoba untuk membebaskan diri sendiri. Karena cakra ketiga, cakra solar plexus, itu ngomongin karir, ngomongin tentang kebebasan diri, tentang freedom, ngomongin tentang journey ke arah finansial, ke arah kayak kalau sekolah jadi sekolah yang baik, jadi punya ranking yang bagus. Kalau kerja jadi kerja yang bagus, dipromosiin gitu-gitu. Jadi kayak ngomong tentang karir, tentang pencapaian diri, tentang fire sign gitu kalau tercakra. Jadi aku ngeliatnya memang kayak di sini paling banyak ya, most of you itu ngomongin tentang pencapaian diri sih, karir atau enggak sekolah. Dan aku ngeliatnya di sini kayak kamu mencoba untuk punya strategi baru, entah memang punya teman-teman yang baru, punya pasangan hidup yang baru, supaya memang bisa pasangan kerja yang baru ya, coworker yang baru, partner bisnis yang baru, supaya memang kerjaan kamu lebih bagus. Yang teman sekolah juga kayak gitu, kamu kayak mencoba ketemu sama teman-teman yang memang baik, yang lebih enak diajakin ngobrol, enak diajakin kerjasama, entah memang presentasi atau apalah namanya kayak gitu-gitu. Karena kamu pengen punya journey yang baru, kamu nggak mau ada di posisi ini lagi, yang mungkin kemarin teman-teman kamu mungkin asik tapi nggak bagus buat sekolah kamu, mungkin kayak gitu-gitu. Pokoknya aku ngeliatnya kamu mencoba untuk punya journey yang baru, dan kamu aminkan itu, dan insya Allah ini bisa yang bikin kamu tuh tersulap dari yang unbalanced situation jadi lebih balance. The Magician itu juga ngomongin tentang seperti alchemy, tapi alkeminya caranya itu adalah dia memang berdoa, tapi juga memang tipe yang kayak berusaha menyelaraskan elemen-elemen dalam hidupnya. Misal elemen itu ada 4, emotion itu kan perasaan ya, terus habis itu logika yang kedua, yang ketiga tindak tanduk, yang keempat baru tentang keduniawian. Jadi memang aku ngeliatnya kayak kamu berusaha untuk menyeimbangkan ya, bukan menetralkan ya bahasa Indonesianya ya, menyeimbangkan cara kamu berperilaku sama orang lain, cara kamu itu menabung, cara kamu itu bersosialisasi dengan orang lain, cara kamu berpikir, cara kamu itu merasakan sesuatu, jadi nggak kebaperan tapi juga nggak logika melulu gitu-gitu. Kamu mencoba menjadi orang yang lebih baik, dan kedepannya ini yang bikin kamu menjadi orang yang bisa menghasilkan banyak berkat seperti seorang alkemi. Kenapa? Karena kamu bukan hanya berdoa seperti The Temperance, tapi kamu memang benar-benar kayak mengusahakannya itu gitu loh, mengusahakan segala sesuatunya itu, dan itu bagus adanya. Dan insya Allah yang tadi aku bilang, termanifestasikannya adalah kamu punya teman-teman yang nanti kedepannya baik banget ya, soul family yang baik banget, dan yang kalau belum punya pasangan insya Allah bisa menemukan the true love. Kenapa? Karena kamu udah menjadi orang yang baik, karena kamu udah bisa melihat segala sesuatunya dari segala kacamata. Dan ini yang bikin kamu tuh bisa menilai orang, emang bener ini orang baik, ini orang tulus, atau ini orang cuma bacot doang tapi nggak bisa ngapa-ngapain, atau enggak udah bacot nggak bisa ngapa-ngapain tapi licik. Nah kamu tuh udah bisa menilai itu, karena kamu udah sering banget di tempat semesta, kamu udah sering banget terhianati. Dan ini yang bikin kamu tuh nanti ke depannya insya Allah jalanan hidup kamu tuh lebih mulus ya, karena kamu udah mengenal deh semua orang yang kayak gimana-gimana. Dan ini adalah moon cycles kamu. You and your loved one are safe, new moon in Cancer. Yes, yang tadi aku bilang, nanti ke depannya insya Allah orang-orang yang kamu suka, orang-orang yang kamu sayang, entah memang temen doang, sahabat doang, atau soul family kamu, siapapun itu. Yang nggak tahu soul family apa, soul itu artinya jiwa, family artinya keluarga. Jadi keluarga sejiwa, orang-orang yang memang satu visi misi sama kamu, teman-teman yang deket sama kamu, pasangan kamu juga pasti masuknya ke soul family gitu. Nah aku nggak tahu orang-orang yang masuk soul family kamu bakalan baik-baik aja. Kenapa? Karena kamunya udah bisa menjadi orang yang baik, dan dia pun juga pasti ketemu sama kamu ketika mereka udah jadi orang baik, udah di tempat semesta juga. Dan pasti kalian bersama tuh menjadi orang yang baik banget. Kalau ada satu punya masalah, kalian tuh kayak mencoba untuk membantu dengan cara yang baik juga. Aku ngata baik banget deh ke depannya journey kalian, insya Allah. Amin amin amin. Karena kalian emang ya orang yang orang yang baperan, orang yang kayak punya hati selembut sutra seperti Cancer. Cancer itu water sign. Bisa jadi kalian atau teman kalian atau nanti insya Allah
calon pasangan kalian gitu ya, itu water sign Cancer, Pisces atau Pisces, dan si Scorpio bisa jadi. Jadi memang benar-benar kayak kalian tuh punya insting segede-gedenya, makanya tahu mana yang baik mana yang enggak. Tapi memang orang yang punya insting gede dan berperasaan, empatinya tinggi banget, itu suka di bohong-bohongin, suka dibego-begoin sama orang. Ya, termasuk aku. Karena kita tuh empatinya itu tinggi banget. Nah, kamu tuh sekarang karena udah sering dihianatin, sering dicepuin sama orang-orang terkasih kamu, nanti kedepannya bagusnya adalah kamu udah tahu mana yang baik beneran, mana yang enggak nih. Bagusnya itu sih, ya. Oke, kita lihat lagi dari yang lain. Dan Yesus, ini bekas yang tadi. Tunggu bentar, aku ituin dulu biar enggak nyatu. Dan Yesus, file number 2. Ih, orang baru banget, enggak mau Confusion. Tuh, emang bener ada yang confused. Kalau memang bener ada yang confused, coba di komen ya. Bener nggak? Ini jumping card soalnya. Tonton Yesus. Pile number 2. Ada apa sama kalian di minggu ini? Coba kita lihat. Ada wisdom, ya kan? Bener. Jadi lebih, ini seperti The Magician, jadi orang yang lebih bijak. Dan ada destiny, journey and destiny. Yes, thanks God. Thanks God. Walaupun kata-kata aku atau suara aku lagi nggak jelas, terus aku juga jadi lagi lack of communication gitu loh. Tiba-tiba kayak mau ngomong susah banget karena mungkin Mercury retrograde juga lagi nyerang aku. Tapi puji Tuhan insting aku masih bisa ngebawa aku ke sini. Oke, aku ngeliatnya memang kamu berusaha banget untuk menjadi orang lebih bijak, menjadi orang yang lebih wiser than before. Dan insya Allah ini yang bikin kamu, yang tadi aku bilang seperti The Magician, yang bisa bikin kamu menemukan sama pasangan hidup kamu atau teman-teman atau soul family, whatever namanya, yang lebih baik dari sebelumnya. Yang dari unbalanced situation, mudah-mudahan kedepannya jalinan jodoh kamu, jalinan destiny-nya kamu, journey-nya kamu jauh lebih baik. Amin. Pertahankan rasa confidence dan rasa stabil ini, ya. Walaupun memang rasa stabil itu nggak mungkin selalu ada. Kalau kamu nanti nonton pile nomor 1 atau nanti mungkin kedepannya ada lagi, aku sering banget kayak, aduh, biasanya kalau ada motor lewat aku cuma kayak, maaf ya guys, ada motor lewat. Kalau ini kayak tadi sempet kayak, apaan sih, kayak gitu. Jujur itu nggak akan aku edit. Seperti tadinya aku mau edit, tapi kayaknya enggak. Setelah aku mikir-mikir, enggak. Supaya memang kalian menyadari juga, healer, motivator, atau siapapun orang di muka bumi ini yang namanya masih menjadi human being atau menjadi orang, pasti dia pernah mengalami masalah unstable situation atau lose control. Sekalipun aku healer, aku kayak kalau udah meditasi tuh udah kayak hebat bener deh pokoknya kalau orang-orang lihat. Tapi memang aku lagi ngalamin mental breakdown seminggu ini. That's why aku jarang banget ngekonten. Nah, supaya kamu tahu juga, kalaupun kamu lagi ngerasa unstable, it's okay. Bukan kamu memang bakalan terus-terusan seperti itu. Jadi jangan menyerah. Ayo bangkit kembali. Jatuh nggak apa-apa. Asal jangan pernah nyerah. Aku pun juga dalam kutip lagi ngerasa jatuh banget, ini mentalnya gila seminggu ini. Bahkan aku jarang banget ngobrol. Yang aku kalau bisa ngobrol sama mama papa aku, sampai mama papa aku capek. Apalagi adik aku sampai ngomong, "Kak, lu bisa diem gak sih, Kak?" Aku suka digituin sama adik aku. Tapi seminggu ini bahkan aku males banget ngobrol. Bayangin, seorang Roro males ngobrol kalau yang benar-benar kenal aku itu adalah warning banget. Wah, berarti Roro lagi kenapa-kenapa banget. Nah, ini aku seminggu ini lagi kayak gitu. Nah, ini fun fact aja sebenarnya, cuma iseng-iseng aja aku ngomong kayak gini supaya kalian tahu, ketika memang kalian lagi ngerasa sedih banget, itu bukan kiamat buat kalian, Kak. Tapi memang setiap orang pasti ada naik turunnya dalam hidup. Dan jangan pernah berkucil hati, tuh kan bener gue emang begini. No. Ya, killer sekalipun kayak aku, kadang kalau lagi bobrok loh. Nangis ya nangis aja. Oke, file number 2 ada children, oke. Dan ada love life, alright. Oke. Aku ngelihatnya seperti yang kalau ngomong tentang anak, ya, ini satu-satu ya. Ini love life ya udah ngomong tentang cinta, banyak banget yang ngomong tentang percintaan karena di sini ada 2 of cups. Nah, ngomong tentang tentang anak di sini ya, children. Yang pertama aku ngeliatnya memang kamu lagi unbalanced situation karena tiba-tiba ya your inner child atau kekanak-kanakan dalam diri kamu tuh muncul kembali. Kayak kamu ngerasa, tuh kan bener emang gue tuh nggak pernah yang ngerasain indahnya masa kecil, atau enggak
kamu lagi high temper banget, atau kamu lagi anger manajemennya lagi kurang bagus. Kenapa? Karena anak kecil, seperti anak kecil, kamu tuh tiba-tiba jadi kayak ngerasa semuanya kacau, kayak anak kecil gitu loh, nggak bisa ngebalancing semuanya. Kayak kalau lagi marah-marah aja, tiba-tiba teriak-teriak, tiba-tiba nangis, gila-gilaan, seperti anak kecil. Aku ngata memang banyak banget di sini yang inner childnya lagi keluar, lagi nggak bisa healing session, karena lagi ngerasa kayak dunia ini memang ambruk banget, dan kamu kayak ngerasa unbalance ujung-ujungnya. Ada yang kayak gitu. Yang kedua, aku ngeliatnya memang ini ngomong tentang anak. Entah memang kamu lagi kangen sama anak kamu, misalkan sorry banget ya, ada yang cerai tuh hak asuhnya bukan ke kamu. Ngomong tentang anak pokoknya, yang bikin kamu galau banget. Dan ada juga sorry banget yang kelihatan tuh satu tentang anaknya itu inner child. Yang kedua tadi yang aku bilang kayak kamu kangen sama anak kamu. Yang ketiga, kamu itu ngerasa nggak bakalan dapet orang yang cocok sama kamu karena kamu udah punya anak. Ada 5 sebenarnya, 2 lagi mau gue omongin tapi kayaknya masih pudar, beloman kelihatan banget. Nanti aku lihat dari yang lain. Tapi aku ngeliatnya memang kayak ada sisi di diri kamu yang ngerasa kamu pesimis banget, kamu bakalan bisa dapetin the better future atau masa depan yang lebih baik karena anak. Entah memang karena kamu anak kecil banget, anak-anak yang tadi aku bilang, kamu belum bisa healing your past life, healing your inner child. Yang kedua, kangen sama anak kamu nggak tahu kamu mau ngapain lagi, kamu nggak tahu hidup kamu buat apa kalau bukan buat anak kamu. Sedangkan ya anak kamu di luar sana mungkin ya dengan segala macam dilema kamu lah, problematika hidup kamu, ada yang memang dibawa sama mantan pasangan kamu nggak bisa ketemu, hak asuhnya di mereka, atau memang kamu tinggalnya di luar negeri atau di luar kota, lagi begini nggak bisa ketemu anak jadi kangen. Yang ketiga ini kelihatan banget kamu tuh bingung gimana cara ngedapetin pacar lagi atau pasangan lagi, entah suami istri gitu-gitu, karena kamu udah punya anak atau si doi udah punya anak, dan tipe keluarga kamu konvensional gitu, yang nggak mau nerima janda atau duda, atau udah punya anak tapi belum pernah menikah gitu loh dulunya, gitu gitulah pokoknya. Aku nggak tahu sih, seperti itu. Makanya kamu ngerasa harus kayak gimana nih. Nah, inget, you and your loved one are safe kalau memang kalian ngerasa ini adalah jodoh kalian, dan ya kalian mau nerima. Mudah-mudahan memang ada cara Tuhan yang bikin kalian tuh bisa bersatu. Intinya adalah kamu harus menjadi orang yang wise dulu, menjadi orang yang bisa berpikiran terbuka dan berpikiran matang dulu, supaya memang orang yang kamu ajakin ngomong, misalkan orang tua kamu bisa kayak ngasih tauin ini emang pilihan hidup aku, bla 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 gitu sih. Ya, karena memang ini ngomong tentang love life. Love life juga bukan percintaan, cinta eros doang ke cewek ke cowok gitu ya, bukan cinta intimate doang, bukan cinta-cintaan lovership doang, tapi ini juga ngomongin tentang kayak menemukan orang yang mencintai kamu. Makanya aku bilang ini sahabat bisa jadi new circle dalam hidup kamu, orang yang bakalan ada di hidup kamu lama lah. Entah memang kamu nemuin kantor dan teman-temannya itu bakalan jadi teman kamu walaupun kamu udah pindah kantor, atau ini kamu bakalan ketemu sama teman-teman yang bakalan jadi satu geng sama kalian walaupun kalian udah punya anak cucu nantinya, gitu-gitu loh. Atau memang pasangan hidup. Intinya adalah ketarik banget energi tentang cinta banget. Ini mah destiny, your love destiny ini mah ngomongin. Coba kita lihat udah Yesus. Ada sih yang jatuh sih, aku akan ambil deh, nggak apa-apa. Satu lagi. Oke. Tentang empathy, I am open to seeing both side of situation. Balik lagi tadi aku bilang, ini memang kayak kamu tuh harus ngeliatin dari segala sisi seperti The Magician. Menjadi orang yang wise itu harus orang yang bisa melihat dari segala sisi. Supaya apa? Supaya memang kamu bisa ngasih ke orang-orang ini adalah pilihan hidup gue. Atau memang bisa mengetahui atau melihat mana yang terbaik, bisnis yang terbaik, teman yang terbaik, pasangan yang terbaik. Karena memang kamu ngeliatin dari segala sisi yang ada. Dan aku ngerasa kamu di sini nggak lagi menjadi orang yang kayak bebal atau menjadi orang yang kayak nggak dengerin orang. Aku ngerasa sekarang kamu lebih wise dan lebih mau dengerin orang. Karena aku dapat ya entah ya semacam vision gitu loh. Banyak banget di sini juga yang susah banget untuk dengerin orang gitu loh. Kayak ngerasa pilihan hidupnya udah yang paling baik. Nah, aku ngeliat di sini kamu berusaha untuk menjadi orang yang mau ngedengerin omongan orang nih sekarang gitu loh. Selanjutnya ada disiplin. I can accomplish what I set my mind to. Balik lagi seperti The Magician. Aku ngeliatnya memang kayak kamu tuh sekarang tuh nggak jadi orang yang baperan aja, atau nggak menjadi orang yang bebal aja. Aku ngata kamu tuh menjadi orang yang bijak. Jadi kamu tuh lagi berusaha untuk ngeset your mind untuk bersikap, bersifat, untuk berkarakter, dan untuk menjalani rutinitas yang baru, dan kamu menjadi orang yang disiplin di hidup kamu yang baru gitu loh. Seperti di Magician yang tadi aku bilang, kamu udah mengerti segala sesuatunya, dan kamu tuh mau menjadi orang yang lebih baik dalam hal apapun dan gimana pun caranya. Mungkin lebih banyak berdoa, yang tadinya mungkin
lupa sholat mulu, atau nggak pernah ke gereja atau ke kelenteng jadi lebih banyak beribadah, atau kalau orangnya pesimis jadi orang yang nggak pesimis lagi gitu loh. Jadi ngeset hidup kamu menjadi hidup yang lebih baik, lifestyle-nya. Nah, dan mencoba untuk mendisiplinkan itu, bukan kayak asal-asal ya udah gue jadi orang yang baik tapi sebulan doang gitu loh, ya nggak gitu. Nah, aku ngata di sini kamu lagi berusaha banget menjadi the magician, orang yang kayak lebih baik, menjadi wise, supaya destiny kamu ke depannya lebih baik sih. Ini gila banget sih kalau kamu lihat ya. Ini aku dari tadi aku nggak mau sebenarnya bawa ini kayak gini karena ini sangat menakutkan. Takutnya kayak kalian males gitu dengerin, padahal ini bagus saran-sarannya. Nah, udah mau habis baru aku ngomong nih. Kalau kamu lihat ini orang yang kayak Five of Pentacles kalau di kartu yang ini tuh luar biasa. Langsung kelihatan kayak orangnya tuh udah kayak nggak tahu mau ngapain, udah diusir sana sini, terus kayak udah unbalance karena dia pakai tongkat. Ini menunjukkan memang dia udah unbalance situation, udah nggak bisa berdiri di kakinya dia sendiri, udah babak belur ya, udah dikasihani. Dan kalau kamu ngeliat di tarot itu ada orang pakai kerudung, ini bukan ngomongin tentang kayak oh berarti dia itu ada di Timur Tengah, no, nggak kayak gitu. Artinya adalah sesuatu yang memalukan, itu yang pertama. Yang kedua memang lagi berduka cita ya, itu arti-arti simbol. Kamu yang mau belajar tarot harus tahu. Jadi kalau ada kayak tudung seperti ini, artinya ini beda ya. Tudung seperti ini kan kalau kayak gini kan bukan tudung apa ya, dari warnanya juga kelihatan ya. Makanya aku bilang kalau belajar tarot itu dari hal-hal simpel kayak gini. Kalau kamu lihat ini tudungnya kayak lu lagi berkabung berduka cita. Ini di beberapa negara di arah Timur Tengah, India segala macam tuh kayak gini tipe-tipenya. Kalau lagi malu, seorang janda juga kayak gini tipe-tipenya, pakai warna hitam, warna biru gelap. Nah, aku ngata kayak kalian tuh ngerasa seperti ini sekarang, tapi kalian berusaha untuk enggak, gue nggak kayak gitu. Ada sesuatu yang baru kok nantinya. Ada suatu keberuntungan yang baru kok. Lili ngomongin keberuntungan. Terus itu di sini juga ada ngomongin tentang sesuatu yang baru warna putih. Ada destiny yang baru. Kalau kamu lihat nomor 1 The Magician, artinya sesuatu yang baru. Ada sesuatu masa yang akan tergantikan dan mekar lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena di sini ngomongin tentang percintaan juga, love life. So ya, aku ngeliatnya memang di sini walaupun kamu ancur banget, tapi sebenarnya kamu tuh berusaha banget untuk no, emang sekarang ancur, tapi kedepannya nanti nggak bakal ancur kayak gini. Kedepannya pasti ada masa yang baru, cinta yang baru, rasa yang baru. Nah, aku ngeliatnya kayak gitu sih sebenarnya yang kamu rasain sekarang, and it's good. Bagus banget ini. Ini kebalikan banget malah ternyata dari pile nomor 1. Kalau pile nomor 1 baru mau ke arah situ, kalau kamu tuh sekarang lagi mengusahakan. Kamu udah kayak jadi orang yang lebih wise sekarang. Oh my god. Oke, kita lihat Girl with a Snake. Tuh kan, udah gue bilang banyak yang dihianatin, banyak yang dicepuin ini mah. Lihat deh. Being charmed or used enable boundaries, Girl with Snake. Aku ngeliatnya memang kemarin-kemarin kamu ngerasa kayak banyak banget orang yang mengkhianati kamu, banyak banget orang yang jahatin kamu. Kamu cuma bukan digunain doang atau dimanfaatin doang sama mereka. Dan insya Allah ini kedepannya nggak gini lagi. Kamu nemuin journey yang baru karena kamu udah menjadi orang yang lebih wise ya. Kamu udah tahu mana yang brengsek, mana yang enggak, mudah-mudahan. Dan ada date, meeting someone new. Lihat deh, meeting someone new. Ada set a date, ada dating, ada get back out there, ada planning. Intinya adalah ini balik lagi, memang paling banyak ngomong tentang cinta, tapi ngomongin tentang Pentacles juga dating. Jadi kayak memang meeting someone new ya, meeting orang yang baru, kayak mungkin mau ngajakin kamu kerja sama, atau memang meeting dalam arti kamu emang rapat tiba-tiba gitu kan, bisa jadi. Jadi kayak aku ngata sih ke arah-arah memang yang baik ini sih. Ini yang baik, ini ada sesuatu yang baru, journey yang baru. Sumpah aku nggak bohong, ini ngomongin tentang journey yang baru. Wow. Oke, selanjutnya kita sekarang akan melihat dari berbagai oracle yang saran ya, karena ini kan udah kayak apa yang terjadi di minggu ini. Nah, sekarang saran-saran untuk minggu ini ya. Aduh, ada yang jatuh aja karena pas banget aku juga kayak mual. Mungkin ini memang sesuatu yang kelihatan ini banget. Be mindful with your money, honey. Maaf aku ketawa
Karena memang di sini aku udah bilang ini banyak bottom of deck-nya, dan si kartu pertama ini ngomongin tentang money, ngomongin tentang pentacles ya. Jadi aku ngerasa memang banyak banget yang digunain, dimanfaatin masalah duit, banyak banget juga yang mengkhianati di masalah duit kemarin-kemarinnya itu. Entah memang ternyata pacar kamu atau pasangan kamu ya, suami atau istri kamu emang sebenarnya cuma mau ngincer harta kamu doang, atau memang boros banget dan akhirnya kayak pergi ketika kamu sekarang lagi bangkrut karena dia nggak suka sama cowok yang miskin gitu-gitu, bisa jadi. Atau yang tadi aku bilang kayak kamu tuh sekarang jadi jobless, kamu tuh nggak punya kerjaan dan kamu tuh ngerasa gimana hidup ini segala macam. Nah di sini dikasih saran memang harus kayak punya tabungan atau punya pemasukan yang bagus dan punya planning, karena di sini dating juga ngomong tentang planning. Kamu harus punya planning yang bagus supaya kedepannya kalau memang udah punya kerjaan yang baru atau punya pasangan yang baru, pasangan dan kerjaan kamu dan duit kamu tuh jadi safe. Karena safe itu artinya juga aman. Aman juga ngomongin tentang ini, supaya kamu tuh juga ngerasa aman di kemudian hari. Jangan sampai gara-gara joblessnya atau pengangguran 6 bulan, tapi karena kamu nggak punya simpanan apa-apa 6 bulan ini kamu kayak gila banget rasa hidupnya. Padahal kalau kamu dari dulunya kamu suka nabung, kayaknya 6 bulan nganggur juga masih bisa tuh ngapain kayak gimana bisa bertahan. Tapi karena kamu nggak pernah nabung nih jadinya begini. Nah ini yang aku bilang, jangan sampai kayak gini gitu ya. Ya kedepannya jangan sampai menghamburkan duit ke arah yang nggak bener, dan jangan sampai mau dibego-begoin sama orang juga ya. Ini aku bilang set your mind, oke? Nih ini kalau memang kamu mau baca silakan di pause. Tapi sih sebenarnya sih simpelnya adalah kalau untuk minggu ini ya aku ngeliatnya memang kayak ngomongin tentang finansial dan ngomongin tentang investasi, tabungan, investasi itu bisa ngomongin tentang hati juga, investasi waktu, investasi segala macam. Jangan pernah kayak menginvestasikan segala sesuatunya itu untuk hal yang nggak penting atau untuk orang yang nggak penting. Kalau memang dia belum menjadi istri kamu atau suami kamu, nggak usah lah kayak kamu ngasih immense effort ke mereka, nggak usah lah. Karena takutnya ini yang membuka celah ke mereka untuk manfaatin kamu. Nih, girl with a snake ya. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Oke, Dokter Yesus, untuk file nomor 2, kita lihat di sini ada apa. There is nothing to worry about. Aku ngata kayak ke depannya you are safe. Ya oh my god. Oh my god. You and your loved ones are safe. Di sini ada tulisan you are safe and this situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Ya, intinya adalah kayak jangan pernah juga menyerah sih intinya. Jangan pernah menyerah, jangan juga overthinking, karena semuanya juga udah terjadi dan itu juga sebenarnya adalah bagian dari pelajaran semesta dan bagian dari journey dan destiny-nya kamu. Jadi it's okay. Kedepannya bakalan banyak banget posibilitas atau rencana-rencana yang lain, dan insya Allah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan kamu udah ngerti harus ngapain setelah mengalami goncangan semesta yang kemarin gitu loh. Karena kan kemarin kamu udah dapetin banyak banget pelajaran ya. Oh ya gue gak boleh kayak gini jadinya bla 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 gitu loh. Aku ngeliatnya sih seperti itu, sesimpel itu sih. Oke, file nomor 2 menurut aku sih cukup ya sampai sini. Tapi jangan di skip dulu please. Aku mau ngomongin tentang personal reading. Yang mau personal reading sebenarnya silakan boleh aja, tapi kayaknya memang udah November sih, karena memang aku sekarang mau kelarin dulu personal reading aku yang telat-telat, karena aku sempat sakit 8 hari kan. Aku nggak ngereading 8 hari, lu bayangin tuh ya. Tapi ya balik lagi, kalau jangan dipaksain kalau kamu butuhnya cepet banget, karena aku harus ngantri tipenya, karena memang tipe personal reading aku murah meriah. Jadi memang ya untuk ngebantu aja, cost-nya juga nggak terlalu mahal. Jadi memang ngantri karena aku punya main job yang lain sebenarnya. Yang kedua, kalau memang kalian bahkan nggak punya biaya segitu, it's okay. Tonton aja video-video aku yang lain teman-teman. Karena aku segila-gila apapun perasaan aku dan hari aku berusaha banget seminggu sekali minimal tuh ada konten. Kenapa? Bukan aku mencari iklan, tapi aku tuh pengen tetap punya punya pikiran kalau ini kewajiban gue, karena gue udah punya bakat seperti ini. Jadi gue harus nge-sharing bakat gue ini gitu loh. Ilmu gue inilah itu, ilmu untuk nge-healing apa segala macam. Makanya aku selalu bilang kalau memang kamu itu butuh banget dan kayak nggak tahu mau ngapain, minimal kamu nonton video-video aku, insya Allah dapet kayak meaningful idea atau ya sesuatu yang meaningful gitu. Gimana sih, ada sesuatu saran yang kamu dapetin atau suatu pencerahan atau sesuatu mindset yang baru gitu loh. Oh ya ternyata gue harus kayak gini supaya nggak terlalu baper atau gimana gitu loh. Banyak banget judul-judulnya, silakan ditonton. Kayaknya lebih dari 100, kalau sekarang sih udah lebih dari 100 deh. Karena aku udah 1 tahun ya
ngevlog gitu loh, nge-YouTube kayaknya udah lebih dari 100. Silakan ditonton teman-teman. Insya Allah karena memang aku ngesetnya, aku berdoanya itu bisa ditonton kapan aja, alias timeless, tidak berjarak waktu. Mudah-mudahan tetap bisa kalian tonton, bisa kalian nikmatin walaupun itu udah lama aku uploadnya gitu ya, mudah-mudahan. Jadi jangan paksakan apapun yang kalian gak bisa dapetin. Itu juga salah satu ilmu, jangan memaksakan segala sesuatu. Gak bisa kamu dapetin apa yang kamu mau gitu loh ya. Semua yang kamu mau bisa didapetin, nggak bisa. Mau sepopuler apapun kamu itu nggak bisa. Ada saatnya memang kamu harus kayak ngerti keadaan orang lain dan apa ya, mengikhlaskan kalau emang nggak bisa gitu loh. Jangan memaksakan. Dan salah satunya adalah masalah personal reading ini, karena kasihan admin aku, jujur aja kadang-kadang dibilang admin apa ya, jahat lah atau nggak mikirin orang udah mau gini-gini. Kasihan admin aku, jujur aja. Kamu nggak tahu gimana jadi mereka kayak ngeliatin WhatsApp tuh kayak, ya bisa kali diselipin satu, please lah, terus diteleponin, diteror, gila-gilaan, bener-bener diteror. Aku ngeliatin ada satu orang bisa neror tuh kayak 20 miss call, terus voice note kayak gitu, gila banget. Jadi aku mau ngasih juga di sini, jangan kayak gitu teman-teman, karena prediksi sebenarnya hanya kayak kemungkinan terbesarnya tetap kita serahin ke Tuhan, dan tetap kita juga punya free will atau punya kehendak bebas untuk mengubah segala sesuatu yang ada. Jadi sebenarnya nggak perlu personal reading juga. Kadang-kadang ya kamu cuma tahu harus ngapainnya gitu loh. Jadi silahkan ditonton video-video aku yang lain ya, jangan dipaksain. Oke, thank you so much kalau kalian masih ngedengerin sampai detik ini, nggak di skip, karena itu penting banget menurut aku. Silahkan di komen, di like juga akunnya kalau memang kalian suka sama konten mingguan ini dan kalian ngerasa channel YouTube aku juga lumayan asik dalam segi apapun, fun reading, healing sessionnya dapat segala macam gitu ya. Kuku aku cantik. Silakan di subscribe dan silakan di share ke teman-teman kalian yang lain kalau memang kalian ngerasa teman kalian juga butuh nih hal-hal semacam ini gitu loh. Silakan teman-teman, karena itu gratis. Oke, thank you so much sekali lagi teman-teman file nomor 2. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang Becoming Braver number 5. Kita lagi ngobrolin tentang ada apa di minggu ini ya. Maafin buat teman-teman kalau yang nungguin Roro, karena Roro juga lumayan sakit, lumayan gak enak badan. Aku nggak mau aku harus ada ngomong lumayan karena aku nggak mau kelihatan sakit banget. Ya, dan please jangan di skip, aku mau ngomong sesuatu. Please nonton introduction aku di depan, karena banyak banget info yang menarik. Itu lumayan lama, hari ini 8 menit, karena aku mau ngomongin tentang gimana caranya untuk menjadi seorang yang intuitif. Dan jadi orang yang intuitif atau yang berintuisi tinggi itu enaknya tuh kenapa bisa bisa bikin kita lebih oke di aspek hidup apa aja. Nah, coba dilihat di depan. Dan ngomongin tentang personal reading juga, kenapa aku telat personal reading udah 8 hari, kenapa juga aku tutup dulu, kalau yang Oktober mulai November baru ada lagi, bla bla bla. Itu ada di depan semuanya, please lihat. Dan ngomongin tentang kalau ada yang nanyain kakak Roro corona ya, makanya sempat sakit segala macam, itu aku jelasin semuanya di depan ya. Silakan ditonton kalau memang kalian pengen tahu info dan updatean dari aku. Oke, terus kalau yang nggak mau, aku nggak maksa, nggak apa-apa. Terus kita lihat kalian ada apa di minggu ini. File nomor 3, banyakin doa teman-teman. Aku akan ngambil ini dan terus file nomor 3. Oke, aku rasa cukup. File nomor 3 dan terus ada apa sama kalian di minggu ini. Oke, dan terus 1, 2, 3. Bottom of deck-nya ada 3 of Cups. Beda banget nih sama yang file nomor 1, nomor 2. Aku yakin ini bakalan beda banget. File nomor 3 ini kayaknya aku ngeliatnya banyak banget yang happy malahan. Apakah banyak, beneran gak sih? Apakah banyak di antara kalian yang memang udah kayak ketemu sama orang, udah mulai dating, udah mulai happy-happy, udah mulai ngupi-ngupi sama orang, banyak meeting secara fisik, jadi memang ketemu bukan Zoom atau kayak hangout lagi gitu loh. Ini hangout tuh maksudnya yang dari Google itu. Apakah memang bener dari kalian udah banyak yang ketemu sama orang langsung gitu, tatap muka? Karena aku ngeliatnya banyak banget yang seperti ini, dan banyak banget yang rencananya minggu ini ketemu sama banyak orang. Entah memang kayak istilahnya kayak kantornya akhirnya WFO lagi atau work from office lagi, nggak WFH lagi, atau ya semacam kayak kumpul-kumpul sama orang aja. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Bener nggak? Coba dilihat ya. Garis besarnya akan seperti ini soalnya. Tapi kita lihat blissful-nya itu juga ke arah mana. Nanti kita lihat dari 1, 2, 3 ini. Karena blissful itu juga kadang-kadang nggak ketemu secara fisik, tapi memang kamu ngobrol sama banyak orang yang bikin kamu happy. Bisa jadi kayak gitu. Coba kita lihat ya, Dalam Yesus.
ada The Knight of Pentacles. Ya, ini ada yang WF. Ini aku tekenin, ada juga yang WFO ya, work from office. Jadi benar-benar kayak udah mulai mungkin kalian shift-shiftan, udah ada yang mulai nggak totally WFH lagi. Kadang-kadang ke kantor, ada yang meeting secara fisik sesekali, udah mulai kayak gitu. Dan aku ngelihatnya yang bikin kalian happy, mudah-mudahan ini banyak banget dari kalian yang akhirnya ya nggak jobless lagi. Yang sekolah kayaknya aku ngeliat ada progres sesuatu, walaupun pelan banget progresnya, karena The Knight of Pentacles juga jalannya lelet banget. Tapi ada kayak baby step, kayak stepnya kecil tapi kayak ada step gitu loh. Mungkin orang nggak terlalu berasa, tapi kamu ngerasain step yang bagus ini, walaupun sedikit. Aku ngeliatnya seperti itu. Kabarin ke aku please di komen kalau beneran, karena aku suka banget di antara pile 1, nomor dan 2 ini pile nomor 3 paling bagus so far ya. Kita lihat lagi ada apa. Kan bener kan, Queen of Wands. Rhodes itu kalau di sini Wands ya. Ini lihat ya, Wands ya. Oh my god. Ada bunga matahari. Ini ngomongin tentang kamu mengarah ke harapan. Karena bunga matahari itu melambangkan memang harapan juga. Bunga matahari itu selalu menghadap ke timur, ke arah matahari. So, aku ngata kamu udah tahu nih tujuan hidup kamu. Kamu udah tahu kayak journey-nya hidup kamu apa. Entah yang dari sekolah, entah yang mau mencari cinta, atau mau mencari pekerjaan, atau mau bisnis, apapun. Pokoknya tentang your journey, kamu udah tahu kayak, I know gitu loh. Dan memang ngomongin tentang Queen of Wands itu adalah queen-nya action. Jadi queen itu adalah sosok yang paling bijaksana ya. Ini kamu jadi orang yang bijaksana banget, kamu tahu kamu mau melangkah kemana. Oh my god, dan ini bikin kamu happy banget. Dan ini bikin kamu tuh ngerasa, gue tahu mau kumpul sama siapa, gue tahu mau kerja sama siapa, gue tahu siapa yang bisa benar-benar bikin gue happy di masa gue senang, di masa gue susah. Mana yang brengsek doang. Dan gue udah tahu nih ngeset orang-orang brengsek tuh kayak apa. Jadi kamu tuh udah tahu ngeset diri kamu tuh kayak gimana beraction setiap hari, berperilaku dan beraktivitas setiap hari. Oh my god. Two of Wands. Yes. Aku ngeliatnya di sini baby step, makanya aku ngeliatnya kamu udah lama stagnation di satu sisi, di satu masa. Entah memang karena kamu, ada juga yang, sorry ya, aku cacat satu persatu. Ada yang memang jobless, alias pengangguran. Ada yang kuliahnya atau sekolahnya udah mulai nggak bener. Ada yang cuti kuliahnya karena mungkin nggak punya uang, atau memang kamu udah jenuh sama kuliah online. Ada yang memang udah ngelakuin segala macam tapi nilainya segitu-gitu aja. Pokoknya aku ngeliatnya tentang kehidupan kamu ngerasa stuck. Tapi tiba-tiba kamu ngerasa jedar, happy banget. Kenapa happy? Karena kamu punya baby step, alias kayak kamu punya progress. Banyak banget progresnya. Ada yang dari nggak kerja jadi kerja, alias nggak jobless lagi. Ada juga yang memang kayak udah lama nggak ketemu orang, bisa ketemu orang, meeting someone else. Ada juga entah memang secara internet atau secara langsung. Aku ngeliatnya sih secara langsung, karena Three of Cups juga ngomong tentang sesuatu occasion yang bikin kamu ngerasa blissful gitu loh. Tapi ya apapun itu, aku ngeliatnya memang kamu akhirnya udah ngerti harus ngapain sekarang. Karena kamu udah pernah diem, kamu udah pernah di posisi stuck banget. Kamu cuma ngeliatin dunia doang, tapi kamu gak bisa menggapai ke situ. Tapi dari diemnya kamu ini, kamu menghasilkan banyak banget kebijaksanaan dan banyak banget hal-hal atau ide-ide menarik untuk kedepannya. Jadi kayak kamu diem, tapi bukan diem asal diem aja. Aku ngeliatnya ketika memang akhirnya kamu diem, terisolasi sendiri, gak punya teman, gak punya pacar istilahnya, atau gak punya duit, jadinya kamu lebih berpikir kreatif. Karena ketika kita punya tekanan, ketika kita juga udah mengalami pressure yang berat banget, sometimes itu malah bikin kita jadi permata, jadi berlian. Karena ditempa banget, lama-lama jadi kayak diamond gitu loh. Jadi sesuatu yang lebih bagus, karena kita bisa berpikir kreatif. Seperti tikus, kalau misalkan dikasih jebakan makin pinter. Makanya kadang-kadang kamu kalau ngejebak tikus di rumah nggak dapet, karena tikus udah banyak banget dapet jebakan. Itu fun fact menurut aku. Aku suka baca-baca hal yang nggak penting tapi ternyata benar. So ya, aku ngeliatnya ketika memang kamu udah ngalamin banyak banget masalah di dunia ini, kamu cuma bisa ngeliatin dunia orang, kok orang enak, kok orang begini, sedangkan gue stuck banget begini-gini. Aku ngeliatnya di sini posisinya kamu akhirnya kayak mengerti. Jadi mungkin sekarang pun orang tuh ngeliatnya enggak, kayaknya kamu nggak bakalan dapat yang bagus, karena sekarang tuh juga kayak kamu baby step banget, nggak langsung kelihatan yang tiba-tiba punya kerjaan yang bagus banget, atau enggak kerja gini, atau bisnisnya langsung bagus banget. Tapi aku ngeliatnya kayak kamu menyadari ada sesuatu yang berprogres dalam hidup kamu, dan ini bikin kamu bangga, bikin kamu proud of yourself gitu loh. Dan aku ngeliatnya di sini walaupun baby step, tapi kamu sebenarnya tuh udah
ke direction yang benar menurut kamu. Kamu udah tahu tujuannya kamu seperti si Queen of Wands ini, ya. Kamu udah tahu nih, gue udah bener sebenarnya, dan gue udah ngegenggam matahari gue. Istilahnya kayak kamu udah ngegenggam jaminan kalau kamu tuh juga sebenarnya nggak useless banget hidupnya, cuma memang lagi berproses aja gitu. Aku lihatnya seperti itu. Coba kita lihat dari oracle yang lain, seperti bisa. Oke, pile number 3, Dr. Sus. Pile number 3. Ada nggak sih yang di sini kangen suara Roro? Pengen banget dikangenin gue. Ih, belum dapet feelingnya. Terus pile number 3. Ih, dapat. Oke, terus pile number 3. Ada yang nanya gimana sih Kak Roro bisa dapet kayak klik atau feelingnya nih yang ini gitu. Kayak enak aja pas nge-shuffling atau ngekocok tiba-tiba blek ya gini enak. Tapi itu juga aku juga kayak juga nggak mau nyerahin, oh gue emang hebat. Makanya aku selalu selipin dalam tulisan ini emang resonate, emang ini buat kalian yang nonton gitu loh. Karena aku bukan siapa-siapa, aku cuma kayak perantara doang. Ini sebenarnya yang ngomong bukan aku gitu kan. Dan terus gitu. Ada passion, yes, take a baby step, dan ini ada passion, ya kan? Memang nggak, dan communication, yes. Aku ngeliatnya gini sih, orang tuh nggak ngeliat. Oh, bottom of deck-nya kalau memang, aku sih jarang ngeliatin bottom of deck ya kalau oracle, tapi kalau kamu lihat memang door to personal healing and happiness blissful, tentang happiness, tentang healing yourself, yes. Aku ngeliatnya memang kamu akhirnya proud of yourself, itu juga healing. Salah satu healing adalah kamu akhirnya percaya sama diri kamu dan kamu menyenangi diri kamu lagi. Nah, kalau dilihat dari sini kata-katanya seperti ini. Wait, kenapa sih ini kayaknya agak, nah, gitu dong. Oke, aku ngata sih kayak di sini memang kamu belum kelihatan banget. Jadi memang have a passion ya kamu ya. Tapi juga puji Tuhannya di sini kayaknya banyak banget orang yang memang kayak sabar menunggu proses dan progres itu. Makanya mungkin orang lain kayak ngerasa kayak emang lu nggak berproses dan segala macam. Tapi aku ngata seiring dengan berjalannya waktu mungkin orang nanti bakalan lihat suatu hari nanti cepat atau lambat. Karena aku ngata sini kamu memang berproses tapi memang lelet. Balik lagi yang tadi aku bilang lelet kan. Nah, ini kelihatan lelet kan. Karena di sini memang bukan, di sini belum define timing kamu banget untuk menjadi orang yang sukses banget. Tapi udah mulai kelihatan. Kayak kalau kamu mau berbisnis, mungkin kamu belum bisnisnya sekarang, tapi kamu udah tahu ide kamu apa, dan kayak soon to be gue bakalan punya bisnis ini. Kamu udah tahu banget strateginya kayak gimana, strategi marketingnya, strategi untuk mencari staffnya, atau strategi untuk mengambil barang dari supplier mana yang paling oke, gitu-gitu. Jadi mungkin bukan sekarang lakuinnya, tapi kamu udah tahu segala macamnya. Atau kalau udah kerja, aku nggak tahu belum sekarang kamu dapetin posisi yang enak atau gimana, tapi kamu udah tahu nih strateginya gimana, dan kamu tahu apa yang kamu mau lakuin. Nah, kamu udah tahu dan tinggal tunggu waktunya aja. Aku ngata soon to be kamu bakalan dapet hal yang gila banget, dan orang-orang sekitar kamu bakalan oh my god gitu-gitu sih. Walaupun lelet. Dan aku ngeliatnya di sini bakalan banyak banget orang yang akhirnya setuju dengan omongan kamu, setuju dengan pemikiran kamu. Karena di sini ada sih cakra cakra communication, yang tadinya mungkin kamu nggak punya kepercayaan diri untuk ngobrol, untuk ngomong sama orang, untuk memberikan inspirasi atau aspirasinya kamu. Ada juga yang orang mau ngobrol sama kamu, meeting sama kamu, entah meetingnya itu meeting rapat atau meeting artinya ketemu sama pasangan, gebetan, kamu kayak dianggap nggak menarik. Tapi aku ngeliatnya soon to be ada progress di mana kamu kayak tiap kali kamu ngomong tuh kamu diiyain dan didengerin gitu loh. Entah karena kamu presentasi atau kamu lagi ngobrol sama HRD calon kantor kamu gitu loh, atau kamu ketemu sama gebetan, kayak gebetan kamu ngerasa kayak ini orang enak nih diajakin ngobrol. Akhirnya kamu ketemu sama orang yang kalau kamu ngomong tuh mereka mengiyakan gitu loh, dan seneng gitu dengan pita suara kamu yang cempreng, mungkin sama kayak Roro. Nih salah satu fun fact-nya ini, kayak di sini bakal banyak banget fun fact. Kalau yang nonton ini kayaknya bakalan tahu, aku tuh sebenarnya pengen banget jadi penyiar radio dan pengen banget jadi penyanyi dari kecil. Tapi walaupun di kampus aku itu salah satu kampus yang punya radio kampus bagus, tapi aku nggak berani karena suara aku kayak gini, boro-boro nyanyi. Ya ampun, suara aku tuh fals banget. Kalau kamu tahu kan tipe suara aku cempreng-cempreng tipis ya pita suaranya. Aku ngerasa aku nggak bakalan sih bisa bekerja dengan kekuatan suara. Ternyata aku orang yang harus ngobrol, harus ngomong baru gue dapet duit istilahnya, karena aku ya konsultan, aku kayak gini gitu kan.
Jadi nggak ada yang tahu. Nah, aku ngeliatnya kayak mungkin ini adalah waktunya kamu nih, para nomor 3, akhirnya ada masa dimana kamu itu disukain cara ngomongnya, cara berpikirnya, cara ngobrolnya, cara mengeluarkan suara kamu dengan inspirasi atau aspirasi yang kamu punya gitu loh. Aku ngeliatnya kayak kamu akhirnya dapet the right path untuk ngomong gitu loh, untuk berkomunikasi dengan orang yang ngerti dengan cara kamu berkomunikasi. Oh my god, amin, 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 amin. Oh my god, seneng banget gue. Dan itu butuh waktu lama banget untuk nemuin orang yang bisa ngertiin cara ngomong kamu, untuk nemuin kantor yang suka sama kamu, untuk dapetin kepercayaan dosen atau guru yang suka dengan cara kamu berpikir, dengan cara kamu berkomunikasi. Karena apalagi mungkin guru-guru di masa-masa dulu ya, old school, aku dan kakak-kakak aku, guru adalah segalanya yang benar gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong atau kita kayak mencela sedikit atau kita berkomentar, mungkin nggak suka dianya. Nah, aku ngata di sini kamu kebalikan, kayak kamu tuh bakalan dapet guru atau dosen atau bos sekalipun, atau partner bisnis atau pasangan hidup, pokoknya kayak yang di sebelah kamu gitu ya, yang di circle hidup kamu, yang bakalan ngerti cara kamu ngomong atau cara kamu berpikir, something like that. Oh my god, serius aku nggak bohong. Kayak ini para nomor 3, kayak apa ya, dapetin ini sih intinya. Kamu dapetin buah dari kesabaran kamu dapetin circle yang kamu gak nyangka kamu bakal dapetin ini sih gitu loh. Dan ini bikin kamu happy-nya setengah mati, blissful moment banget. Aduh gila, gue kok pagi-pagi, kalau kamu ngerasa tiba-tiba gue rada bindeng, nggak tau lah, emang lagi gak enak badan, sorry ya teman-teman. Makanya aku rada lama update konten yang baru. Fisik aku dan mental aku jujur lagi nggak bagus banget, lagi baper banget. Oke, circle-nya kamu kita lihat dari moon cycles-nya ada apa? Ada step out of your comfort zone. Yes, ini tadi aku bilang, aku ngelihatnya di sini ada yang keluar dari satu circle atau satu masa. Jadinya mungkin kamu udah dari WFH terus jadi WFO, work from office, atau yang tadinya mungkin kamu di situ-situ aja sekarang dipercaya untuk presentasi, dipercaya untuk meeting sama klien, sama partner gitu-gitu loh. Kamu dipaksa semesta untuk beradaptasi di luar comfort zone-nya kamu. Dan ketika kamu udah bisa keluar dari comfort zone kamu baru tahu, ternyata enak loh di luar sini juga. Kayak kamu tuh dapet the right path-nya kamu, dan kamu tuh tahu ini memang tujuan hidup gue tuh kesini gitu loh. Akhirnya gue bisa dapetin kayak apa yang gue mau selama ini. Dan ini adalah buah dari kesabaran kamu, dan ini adalah buah karena kamu mau berani keluar dari comfort zone-nya kamu. Dan ini memang kayak butuh waktu. Kenapa? Karena memang proses di luar comfort zone pasti lebih susah dibandingin kamu ada di comfort zone kamu. Pasti dong ya kan. Tapi aku ngata everything's gonna be alright baby. Yes, karena kamu udah tahu path-nya kamu, dan aku ngata kamu bijak banget sih. Mudah-mudahan ya dipertahankan kebijaksanaan ini ya. Ada summertime. Yes, summertime juga dan dietary change. Ngomongin comfort zone, ngomongin tentang dietary change juga. Jadi you change your lifestyle, apapun lifestyle-nya. Ada yang memang benar-benar dietary-nya. Intinya adalah kayak kamu sekarang lebih sehat dalam hal apapun, nggak begadang lagi, atau makan yang junk food, sekarang nggak makan junk food atau fast food lagi, something like that. Tapi dietary change ya, ini ngomongin bukan dietary-nya doang, kelihatannya dietary. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang di sini aku ngomonginnya kamu improve your mental health dan your physical healthy itu dari hal-hal yang kayak kamu ubah. Jadi kayak kamu keluar dari sesuatu yang tadinya kamu udah suka banget. Jadi improve your diet and your life will also improve your life. Apaan sih? Oh, improve your diet and your life will also improve. Iya, jadinya kayak sorry ya. Kayaknya gue bakalan edit ini. Aduh, nggak banget sumpah. Oh, intinya adalah kamu bakalan nge-improve atau ada baby step. Balik lagi, improve itu kan seperti ada progression ya dalam hidup kamu. Ketika memang kamu sudah merubah hidup kamu, entah apapun itu yang tadi aku bilang, bener-bener diet kah, kamu menjadi orang yang kayak karena udah WFH nih, udah sekolah lagi juga, ada yang work from office lagi nih sekarang, masa gue gembrot begini, blazer gue nggak muat, atau nggak kemarin udah jarang mandi jadi jerawatan, sekarang gue mau ini deh lebih sering mandi. Ada juga yang kayak gitu kan, karena udah kelamaan di rumah, ada di comfort zone, di dalam kamar mulu,
nggak ketemu orang, nggak ketemu manusia lagi, sekarang kayak bakalan ketemu manusia lagi, dan kamu kayak, gue harus kayak lebih cantik. Dalam arti cantiknya maksudnya bukan orang nggak cantik, tapi maksudnya kamu merubah diri kamu menjadi the better version of yourself gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Aku ngeliatnya kayak di sini banyak banget yang akhirnya ngerasa happy lagi. Dan summer ini ngomongin, kalau aku ngeliatnya di sini bukan summer time yang gimana, tapi summer time di sini aku ngeliatnya kayak kamu bakalan ngerasa kayak apa ya? Ini lihat deh, kayak semuanya tuh blooming again gitu loh, dan kayak semuanya bersinar kembali seperti ada sun, ada matahari dalam hidup kamu. Summer itu kan yang paling kelihatan adalah matahari kan, dan aku ngeliatnya memang kayak matahari akhirnya bersinar lagi di hidup kamu. Kamu ngerasa seperti itu, bener-bener kelihatan kayak summer time lagi hidup kamu, yang tadinya mungkin winter, yang mungkin tadinya kayak udahlah gitu loh. Nah aku ngeliatnya kayak ada summer time in your life again. Wow, I'm so happy karena summer time walaupun panas tapi indah banget sih, bisa kemana-mana ya kan, happy daripada musim hujan gini. Tapi nggak boleh gitu. Oke. Pile number 3, what else? Tuhan Yesus. Ada confusion dan ada isolation. Yeah. Isolation seperti two of wands. Jadi memang kayak aku ngeliatnya kayak memang kamu udah lama di stagnation ini, dan orang mungkin juga udah mulai kayak, duh nih orang apaan sih gitu loh, si Roro apaan sih, kayaknya nggak ada progression dalam hidupnya gitu loh. Dan memang benar kamu pun juga ngerasa seperti itu. Dan kalau kamu ngeliat hampir sama semuanya biru-biru, ini juga ngomongin tentang lack of confidence, karena isolation juga ngomongin tentang chakra kelima, chakra tenggorok gitu ya, throat chakra. Jadi aku ngeliatnya memang kayak kamu udah kelamaan nggak ngobrol sama orang, nggak berpikir. Jadi kayak orang pensiun tiba-tiba nggak berpikir lagi, yang biasanya mungkin kayak tiap hari tuh dalam tanda kutip stres dengan kerjaan segala macam, sekarang tuh tiba-tiba nggak ada apa-apa, dan kamu kayak bingung segala macam, dan tiba-tiba harus back on your track lagi, dan itu kayak kamu confused jadinya. Aku sih ngeliatnya kayak gitu sih, confuse-nya bukannya gimana-gimana banget, karena aku ngeliatnya kayak dari yang isolation kamu nggak tahu mau ngapa-ngapain, tiba-tiba kamu harus bergerak lagi, dan bergeraknya harus cepet, harus keluar dari comfort zone kamu. Dan ini kayak gimana nih, aduh kayak gitu sih. Aku ngeliatnya kayak kamu kaget dengan pergerakan ini, karena kamu harus keluar dari comfort zone kamu. But it's okay, keluar dari comfort zone pasti semua orang seperti itu. Mau istilahnya mau pemuka agama sekalipun, kalau tiba-tiba dia keluar dari daerah yang biasa dia layani, tiba-tiba dia keluar daerah itu, kayak pasti juga ada satu satu hal yang berubah, dan itu harus dia adaptasiin lagi gitu. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya aku juga nggak pernah kayak ngelarang orang, bukan ngelarang, maksudnya nggak pernah kayak nyuruh klien aku atau viewers aku di sini, ayo cepet dong beradaptasinya. No, karena beradaptasi itu memang susah, tapi take your baby step aja. Yang penting ada progression, ya. Oke. Tuhan Yesus, pile number 1. Pile number 3. Tuhan Yesus, pile number 3. Oke. Ada boat. Ada the snake. Dan ada the chaser. Wow, kompleks banget minggu ini. Ya, ini dulu yang paling gampang. Ada both, receiving what you need, ada progression, ada moving on, ada closure issue. Of course, aku ngeliatnya memang ada yang moving on dalam hal apapun. Ada yang berprogres, ada yang berproses, ada yang keluar dari daerahnya, dari comfort zone-nya dia yang tadi aku bilang, ke zona yang baru. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan ini ya pasti bikin kamu gimana-gimana banget. Yang kedua, ada yang ada yang keluar dari masa-masa aneh, karena mungkin dulunya kamu pernah seperti biasa dimanfaatin. Ada yang memang kamu nggak punya rezeki bagus, atau kamu nggak punya nilai yang bagus, mungkin karena ada yang aneh-anehin kamu. Pokoknya ada snake atau ada orang yang jahat di hidup kamu, dan kamu harus meninggalkan itu. Aku ngata kayak kamu di sini masih confused, apakah di daerah yang baru kamu dapetin orang-orang yang baik juga, apa memang ternyata dapetnya orang-orang licik lagi. Nah, kamu tuh takut kayak gitu. Kamu takut banget untuk melangkah ke daerah yang baru. Kamu ngerasa kayak udahlah cukup lah, gue mendingan kayak gini aja, nggak punya temen, nggak punya kerjaan, nggak punya apa, udah deh nggak apa-apa gitu. Aku lihat di sini ada satu ketakutan yang luar biasa, ada satu confusion, ada satu kabut di diri kamu yang kamu tuh takut banget untuk melangkah lah gitu loh. Relationship apapun itu, ini di sini ngomong tentang relationship ya. Jadi kayak kamu takut banget untuk kantor baru, kamu takut banget juga untuk deket sama orang yang baru, dating sama orang yang baru. Kenapa? Karena kamu udah lama mengisolasikan diri kamu, karena dulunya kamu sering dibodoh-bodohin sama orang gitu loh. Gitu sih, aku ngeliatnya kayak gitu. Nah, kalau yang apa yang akan terjadi di minggu ini sudah, ini saran-saran di minggu ini supaya kamu mungkin menjadi orang yang lebih baik ya, dalam Yesus.
atau sekedar saran aja sih. Kalau saran aku tuh udah kayak nggak ada pressure karena saran semuanya bagus. Oke, Dalton Yesus ada trust your intuition. Yes, intinya adalah eh, jernih ke depan itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya, semuanya itu pasti ada resikonya. Selalu aku bilang kayak gitu, apalagi kita keluar dari comfort zone kita, ya kan? Kita keluar dari comfort zone kita yang tadinya mungkin kita di situ-situ terus, kita keluar melangkah. Gampangnya kayak kalau kita kamu pakai waze gitu ya, pakai Waze, tiba-tiba kamu disuruh belok kiri padahal kamu tahu jalanan yang biasa tuh lurus. Ya nggak sih, kamu nggak tahu nih ke depan ternyata memang si Waze ini ngasih tau jalan yang bener, atau bener tapi ternyata kayak sempit karena itu jalanan pasar atau kayak gimana. Tapi ya itu, sometimes you have to take a chance gitu, take a chance untuk diri kamu untuk menjadi orang yang lebih baik atau mendapatkan journey yang lebih baik. So ya teman-teman, trust your intuition karena nggak ada yang sama sekali mutlak di dunia ini gitu loh. Ya, jadi ketika kamu pun udah keluar dari situasi yang mengerikan sekalipun, belum tentu kamu nggak bakalan dapat itu lagi. Bisa jadi dapat itu lagi. Pasti berdoa, pasti harus happy juga supaya nggak terlalu baper. Tapi satu lagi memang harus pakai intuition, ya. Karena di sini yang tadi aku bilang juga nggak ada sesuatu yang yakin lah gitu loh. Walaupun kamu udah yakin banget nih, nggak bisa, ya. Oke. Silakan dilihat kalau silakan di pause kalau kamu mau lihat, tapi sesimpel itu sih kalau aku ngelihat ya, kalau dari yang sekarang itu sesimpel itu ya, trust your intuition. Karena di sini ngomongin tentang tuh step out of your comfort zone. Ini memang kayak wah, dan ini tiba-tiba itunya jalan, wah emang ini kayak takut banget. Dan di sini ada tulisan fear of abandonment issue. Wah iyalah, lu pasti takut banget lah gitu loh, karena orang yang lagi berproses atau berprogres pasti lebih banyak takutnya, ya. Dalam Yesus. Oke, udah deh, ini aja deh. Terus file nomor 3. Ada new partner. Ya, a chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels in motion for the fruition of your prayers. Pay careful attention to a new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety. Intinya adalah, kalaupun di luar sana nanti kamu punya partner yang baru, entah partner bisnis, entah temenan, entah partner hidup alias pasangan, pokoknya kalau kamu mau punya hidup yang baru sama orang yang baru, ingat, trust your intuition. Dengan cara apa ya? Pasti juga ngobrol sama Tuhan alias berdoa, banyak-banyak nyebut dan banyak-banyak zikir juga. Dan yang pastinya kamu juga harus kayak pay attention juga gitu loh. Kamu harus lihat apakah emang benar-benar dia itu orang yang baik, yang bikin kamu safety, comfort juga, dan kayak familiar nggak. Karena kadang-kadang tuh sign atau petunjuk dari Tuhan tuh simple, kita ngelihat dia tuh kayak familiar gitu, kayaknya enak ngobrol sama dia, kayaknya tuh dia tuh bisa ngerti apa yang gue omongin, receh-recehnya gue, alay-alaynya gue, sensi-sensinya gue, dia tuh ngerti. Nah, mungkin itu adalah orang yang baik, tapi kayak kita udah ngedeketin dia berkali-kali tapi susah bla bla bla, ya berarti mungkin dia nggak suka sama kita gitu loh. Jadi trust your intuition, tapi juga memang pakai logika udah pasti ya, supaya nggak terlalu kebaperan juga. Tapi balik lagi, memang intinya adalah pay attention di new partner kamu, karena kedepannya, karena kamu keluar dari comfort zone, pasti banyak partner yang baru. Aku ngeliatnya seperti itu. Kayaknya part nomor 3 seperti itu ya. Jadi pay attention ya. Intinya sih kayak gitu sih, part nomor 3. Oke, menurut aku cukup sekian. Thank you so much udah nonton. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian suka sama konten mingguan ini ya. Kalau kalian ngerasa resonate dan kalian ngerasa wah apa segala macam, ya pokoknya di komen yang baik-baik supaya aku tuh happy. Karena jujur minggu ini aku lagi jelek banget lah kesehatannya, mental dan fisik itu. Jadi kayak ya aku butuh semangat dari kalian. Aduh, lebay. Intinya seperti itu. Dan kalau memang kalian ngerasa butuh banyak saran dari aku tapi lagi nggak bisa personal reading, it's okay teman-teman, silakan ditonton video-video aku yang lain, karena hampir semua videonya Roro itu timeless, artinya tidak berbatas waktu, artinya bisa kalian tonton kapan aja kalian butuhin itu. Yang penting yang tadi aku bilang, banyakin ngobrol sama Tuhan, banyakin berdoa dulu, semoga memang itu juga jalannya Tuhan untuk ngasih tauin kamu sesuatu yang meaningful gitu loh, entah ide, entah saran, entah apa gitu loh ya. Teman-teman, segitu aja. Thank you so much sekali lagi udah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye.